Alhasil, tak hanya para dokter dari Tiongkok dan Jepang yang memperhatikan kompetisi tersebut dengan saksama, banyak pasien di rumah sakit pun penasaran menonton siaran langsung di layar LCD, bertanya-tanya apa yang sedang berlangsung. Setelah mendengar bahwa ini adalah kompetisi keterampilan medis antara Tiongkok dan Jepang, mereka pun dipenuhi rasa ingin tahu dan bersorak untuk Zhao Chen. Di dalam ruang pemeriksaan, setelah melihat Zhao Chen dan Kawashima Haruto tiba, Qiao Zisui, yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara kompetisi, dan Kobayashi Genzo, perwakilan pengobatan Kampo Jepang, mengumumkan kompetisi dimulai dalam bahasa Mandarin dan Jepang. Kemudian, mereka berkata kepada kedua belah pihak, silakan bawa pasien undangan Anda ke lokasi. Kawashima Haruto melambaikan tangannya, dan segera salah satu murid juniornya berlari ke ruangan berikutnya dan mengundang Liu Lili dan keluarganya, yang sedang beristirahat di sana, ke tempat kejadian. Itu benar-benar Liu Lili. Meskipun mereka telah menerima berita itu sejak lama, banyak ahli medis masih terperangah kaget saat melihat Liu Lili secara langsung. Kami sudah mengirimkan banyak informasi kepada Zhao Chen beberapa hari terakhir ini. Saya ingin tahu apakah dia sudah punya rencana perawatan? Kemungkinannya kecil. Kondisi Liu Lili luar biasa. Saat dirawat di rumah sakit kami tidak hanya mengumpulkan para ahli dari berbagai bidang terkait, tetapi juga mengundang banyak tenaga ahli dari luar. Kami mempelajarinya selama lebih dari sebulan, tetapi hasilnya tetap nihil. Sekalipun Zhao Chen memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan mendapat bantuan dari semua orang di Universitas Kedokteran Tsinghua, mustahil baginya untuk menyusun rencana perawatan yang efektif hanya dalam 2 hari. Sekarang kita hanya bisa berharap Zhao Chen menemukan pasien. Jika pasien yang ditemukannya bisa mengalahkan Kawashima Haruto, kompetisi ini mungkin berakhir seri, yang akan menjadi hasil terbaik. Dokter di Tiongkok pada umumnya pesimis dan tidak memiliki pendapat yang baik tentang Zhao Chen. Para ahli pengobatan Kampo Jepang semuanya berseri-seri karena kegembiraan dan kegembiraan. Pilihan pasien Kawashima Kun sungguh brilian. Liu Lili, ditemani keluarganya, datang ke Jepang untuk berobat. Namun, baik praktisi pengobatan tradisional Tiongkok terbaik maupun pakar di bidang penyakit mental tidak dapat menyembuhkannya. Sehebat apapun Zhao Chen, bisakah ia lebih terampil daripada praktisi pengobatan tradisional Tiongkok saya? Lebih terampil daripada pakar di bidang penyakit mental? Ia ditakdirkan untuk kalah dalam pertempuran ini. Dalam perebutan warisan ini, pengobatan Kampo pasti menang. Mulai hari ini, pengobatan Kampo akan menghancurkan pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan Kampo memang perkasa. Hidup pengobatan Kampo. Para dokter Kampo Jepang berteriak-teriak dalam bahasa Jepang, yang tidak dimengerti oleh para dokter Tiongkok, jadi mereka tidak menghiraukan mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan berkelahi dengan mereka. Di ruang pemeriksaan, Zhao Chen sedang memeriksa Liu Lili. Pakaian Liu Lili agak aneh, ia mengenakan jubah hitam besar yang menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selain itu, keluarganya menyediakan payung untuk melindunginya dari sinar matahari. Melihat keterkejutan di mata semua orang, suami Liu Lili, Chen Kaihua, menghela napas dan menjelaskan, kondisi Lili semakin memburuk akhir-akhir ini. Begitu tubuhnya terkena sinar matahari, muncul lepuh dan bisul besar di kulitnya, seolah-olah ia terbakar matahari. Konon, kondisinya disebut fotosensitivitas, jadi kami hanya bisa merawatnya seperti ini. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti, kecuali Zhao Chen, yang diam-diam menggelengkan kepalanya. Menurutnya, ketakutan Liu Lili terhadap sinar matahari bukanlah fotosensitivitas sama sekali, melainkan kerusakan yang disebabkan oleh invasi energi hantu ke dalam tubuhnya. Saat ini, sinar matahari hanya menyebabkan lepuh dan membakar kulitnya. Jika diberi lebih banyak waktu, dan energi hantu di dalam dirinya semakin intensif, ia mungkin akan terbakar hidup-hidup di bawah terik matahari. Zhao Chen mengaktifkan teknik observasi Qi dan melihat hantu yang tersembunyi di dalam tubuh Liu Lili. Namun kemunculan hantu itu membuatnya sedikit mengernyit, cukup terkejut. Karena menyerap kekuatan hidup Liu Lili, hantu ini, meskipun tidak terlalu kuat, mampu memunculkan wujud samar. Meskipun wajahnya tidak jelas, ukurannya yang kecil, seperti anak berusia 3 atau 4 tahun, sangat menunjukkan bahwa itu adalah putra Liu Lili, yang meninggal secara tiba-tiba. Namun anehnya, rantai yang tak terhitung jumlahnya melilit erat di tubuh iblis kecil itu. Rantai ini jelas membatasi pergerakan jin itu. Namun alih-alih marah, ia malah menyukainya. Ada apa dengan rantai-rantai ini? Dari mana asalnya? Kenapa rantai-rantai ini melilit iblis kecil itu? Zhao Chen mengerutkan kening, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kawashima Haruto diam-diam mengamati Zhao Chen. Melihat alisnya yang berkerut, ia menyimpulkan bahwa Zhao Chen terganggu oleh penyakit Liu Lili. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia diam-diam menyombongkan diri. Tercengang sekarang? Kenapa kau tidak tertawa? Tersenyumlah, teruslah tertawa. Melihat banyak orang asing di sekitarnya, Liu Lili tampak sedikit takut, lalu dia meringkuk dan mundur. Chen Kaihua dan beberapa kerabat bekerja sama untuk memeluknya erat-erat, mencegahnya melarikan diri. Liu Lili meronta dan berteriak,
Lepaskan aku. Aku tidak mau di sini. Mana bonekaku? Aku mau bonekaku. Mendengar suara Liu Lili, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Ia jelas seorang wanita dewasa, tetapi suara yang keluar dari mulutnya seperti suara anak laki-laki kecil. Terlebih lagi, sikap dan gerakannya tidak seperti anak laki-laki kecil, kecuali kekuatannya yang luar biasa. Butuh beberapa pria dewasa, termasuk Chen Kaihua, untuk menjatuhkannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan yang tak dimiliki wanita biasa. Kondisi aneh Liu Lili sungguh mengerikan. Meskipun ditahan, Liu Lili terus meronta dan berteriak kepada Chen Kaihua. Ayah, aku tidak mau di sini. Bawa aku pergi. Bawa aku pergi dari sini. Sambil menghibur Liu Lili yang gelisah, Chen Kaihua menjelaskan kepada semua orang. Sejak kematian putra kami yang tak terduga, istri saya terkadang menganggap dirinya sebagai putra kami yang telah meninggal. Xiao Xianlin menghela napas dan berkata, ini kasus skizofrenia yang umum. Pasien mengembangkan kepribadian kedua karena kesedihan yang berlebihan dan pikiran yang berlebihan akibat kematian putranya. Namun, kepribadian kedua Liu Lili sangat keras kepala dan sangat sulit diobati. Skizofrenia yang diderita Liu Lili sudah diketahui umum. Jadi pernyataan Xiao Xianlin tidak melanggar peraturan apapun, dan para dokter kampo Jepang tidak melakukan protes. Zhao Chen tetap diam, merenung dalam hati skizofrenia. Kepribadian kedua? Salah. Ini jelas kasus satu jiwa menguasai tubuh jiwa lain. Yang saat ini mengendalikan tubuh dan berbicara bukanlah Liu Lili sendiri, melainkan putranya. Melalui pengamatan, Zhao Chen menemukan bahwa Liu Lili tidak melawan ketika hantu itu menguasai tubuhnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dua jiwa yang menjadi satu adalah pilihan Liu Lili sendiri. Bahkan sangat mungkin ia secara aktif menyerap hantu putranya ke dalam tubuhnya. Ini merepotkan, gumam Zhao Chen dalam hati. Jika hantu secara pasif merasuki tubuh, inangnya akan memiliki daya tahan yang kuat terhadap hantu tersebut, sehingga pengusiran setan menjadi jauh lebih mudah. Namun, berbeda halnya ketika hantu secara aktif merasuki tubuh. Dalam hal ini, pengusiran setan tidak hanya membutuhkan penekanan pada hantu tetapi juga penekanan pada Liu Lili. Betapapun merepotkannya, ada cara untuk menyelesaikannya. Melihat Liu Lili melawan dengan keras dan Chen Kaihua serta yang lainnya mulai kehilangan kendali, Zhao Chen berkata, bawa dia ke ruang pemeriksaan sebelah dulu, nanti aku akan datang memeriksanya. Chen Kaihua tercengang. Dia menyetujui permintaan Kawashima Haruto untuk membawa Liu Lili berpartisipasi dalam kompetisi keterampilan medis ini sehingga dokter terampil yang disebutkan Kawashima Haruto dapat merawat istrinya. Meskipun dia tidak terlalu yakin akan hal itu, dia masih memegang secercah harapan. Ia hanya bertanya-tanya siapa yang sedang melawan Kawashima Haruto. Dalam benaknya, orang ini pastilah seorang pakar senior dengan pengetahuan teoretis dan pengalaman klinis yang kaya. Tetapi kata-kata Zhao Chen mengungkapkan bahwa dialah yang seharusnya mengobati penyakit Liu Lili. Chen Kaihua tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Zhao Chen dari atas ke bawah. Berpikir dalam hati, anak muda ini sepertinya berusia di bawah 20 tahun, kan? Apa dia benar-benar bisa menyembuhkan Lili? Chen Kaihua menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Chen sebanding dengan Kawashima Haruto, keterampilan medisnya pasti cukup bagus, dia masih tidak percaya bahwa Zhao Chen dapat menyembuhkan istrinya. Lagi pula, begitu banyak pakar dan profesor yang tak berdaya menghadapi penyakit Liu Lili. Mereka semua telah bekerja di bidang medis lebih lama dari Zhao Chen. Jika dokter terkenal ini pun tidak dapat menolong, maka tidak peduli seberapa berbakatnya Zhao Chen, dia mungkin akan tamat. Bagaimanapun, usia dan pengalaman adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Perjalanan yang sia-sia. Chen Kaihua mendesah dalam hati, tetapi tetap mengikuti instruksi Zhao Chen dan, bersama kerabatnya, membawa Liu Lili ke ruang pemeriksaan di sebelah. Dia tidak langsung pergi karena dia ingin menunggu sampai kompetisi selesai sehingga para ahli medis yang hadir dapat membantu konsultasi. Meskipun ia tidak terlalu mengagumi Zhao Chen, semua dokter yang hadir hari ini adalah dokter-dokter ternama dari Tiongkok dan Jepang. Bagaimana jika mereka bisa memberikan solusi? Liu Lili dibawa pergi. Tetapi orang-orang di tempat kejadian dan mereka yang menonton siaran langsung masih membicarakan wanita ini yang memancarkan aura aneh dan menakutkan. Kawashima Haruto menatap Zhao Chen dan berkata dengan nada sinis, Tuan Zhao, kau terlihat sangat khawatir. Apa kau takut dengan penyakit Liu Lili? Kupikir kau sudah menemukan solusi dalam 2 hari terakhir, tapi sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Sebaiknya kau mengaku kalah saja. Lagi pula, kau tidak bisa menyembuhkan Liu Lili. Jadi kenapa kau buang-buang waktu dan tenaga dan mempermalukan dirimu sendiri? Zhao Chen terkekeh dan berkata, siapa bilang aku takut dengan penyakit Liu Lili? Ya, penyakitnya memang sulit diobati, tapi bukannya tidak bisa disembuhkan. Kawashima Haruto terkejut mendengar ini, mungkinkah dia benar-benar menemukan caranya? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Dia pasti menggertak. Dengan pemikiran ini, saat aku menatap Zhao Chen lagi, aku merasa dia hanya menggonggong tanpa menggigit. Kawashima Haruto mendengus, sepertinya Tuan Zhao tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti matinya. Lalu,
Berpura-pura khawatir, ia menambahkan, "Baiklah, aku tidak akan mencoba membujukmu lagi. Kuharap metode yang kau temukan benar-benar berhasil untuk penyakit Liu Lili. Oh, ngomong-ngomong, di mana pasien yang kau temukan? Kenapa dia belum datang? Apa dia kabur di tengah jalan?" Semua orang kecuali mereka dari Universitas Kedokteran Sihua bingung dengan ini. Qiao Zisue berkata, "Ya, Zhao Chen, mengapa pasien yang kamu temui belum datang?" Telepon dan desak mereka. Kobayashi Genzo berkata dengan tegas, "Sesuai kesepakatan, pertandingan akan dimulai tepat pukul 10. Waktu tersisa kurang dari 10 menit. Jika pasien Anda tidak dapat tiba sebelum pukul 10, Anda akan kalah." Kawashima Haruto, yang tampaknya bermaksud baik tetapi sebenarnya provokatif, berkata, "Tuan Zhao, jika pasien yang Anda pilih belum datang pada waktu yang ditentukan, saya setuju Anda dapat memilih pasien lain di rumah sakit ini, sehingga Anda menang tanpa perlawanan dan Anda tidak akan merasa tidak puas." Zhao Chen tidak marah. "Mengapa harus marah pada seseorang yang akan meninggal? Kawashima-kun, aku menghargai kebaikanmu, tapi itu tidak perlu, karena pasien yang kupilih sudah ada di sini." Perkataan Zhao Chen mengejutkan semua orang yang hadir dan mereka yang menonton siaran langsung. Kawashima Haruto melihat sekeliling dan berkata dengan nada sarkastis, "Pasien sudah lama datang ke tempat kejadian? Kok saya tidak melihatnya? Tuan Zhao, apa Anda terlalu tertekan dan sudah gila?" Zhao Chen menunjuknya dan menjawab, "Pasien yang saya pilih adalah Anda." "Aku?" Kawashima Haruto tampak bingung, mengira dia salah dengar. Bukan hanya dia, tetapi juga para dokter di tempat kejadian dan mereka yang menonton siaran langsung. Terlepas dari pihak mana mereka berada, semuanya tampak tercengang. Apa artinya ini? Zhao Chen memilih Kawashima Haruto sebagai pasiennya? Kau bercanda? Kawashima Haruto hanya menderita penyakit ringan, yaitu kekurangan Qi dan penipisan Yang. Kasusnya sama sekali tidak sulit atau rumit. Dokter manapun bisa dengan mudah menyembuhkannya. Apakah Zhao Chen sudah menyerah pada dirinya sendiri? Seharusnya kau tidak melakukan itu. Sekalipun kau tidak yakin bisa menyembuhkan Liu Lili, seharusnya kau memilih penyakit yang sama anehnya untuk menyerang Shimo Kawashima Haruto. Dengan begitu, masih ada peluang seri. Kalau begini, bukankah kekalahan sudah tak terelakkan? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Zhao Chen. Tak hanya para penonton yang mengira Zhao Chen menyerah pada dirinya sendiri, Kawashima Haruto pun berpikir demikian. Sambil diam-diam merasa bangga, ia berkata dengan munafik, "Tuan Zhao, apakah Anda yakin memilih saya sebagai pasien Anda? Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Belum terlambat untuk mengubahnya sekarang." Bagaimana mungkin Zhao Chen tidak melihat pikirannya? Kau menyebut dirimu dokter? Kau diambang kematian mendadak dan kau bahkan tidak menyadarinya. Sungguh menggelikan. Setelah menggumamkan hal-hal itu dalam hati, Zhao Chen berkata, "Aku tidak akan mengubahnya. Kaulah yang melakukannya. Kuharap kau bisa menyembuhkan tubuhmu." Merasa yakin akan kemenangan, Kawashima Haruto tersenyum puas. "Kondisi saya tidak lebih dari kekurangan Qi dan Yang. Beberapa dosis obat akan menyembuhkan saya." "Tuan Zhao, Anda menyanjung saya." Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekurangan Qi dan kelemahan Yang? Sepertinya Tuan Kawashima tidak tahu banyak tentang tubuhnya sendiri." Kawashima Haruto mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Zhao Chen menolak menjelaskan lebih lanjut. Katanya, "Kamu harus cari tahu sendiri. Jangan lupa, kita sedang berkompetisi. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, kan? Kalau aku bisa, siapa yang akan diuntungkan?" Kawashima Haruto mendengus, "Zhao-kun, apakah kamu mencoba mengalihkan perhatianku dengan kata-katamu?" Zhao Chen mengangkat bahu. "Kalau begitu, aku tak bisa berbuat apa-apa." Niat baikku sudah dianggap remeh. Setelah mendengar percakapan antara keduanya, para dokter di tempat kejadian dan mereka yang menonton siaran langsung tidak dapat menahan diri untuk mulai membicarakannya lagi. Apakah Zhao Chen berbohong kepada Kawashima Haruto? Atau apakah pria Jepang ini benar-benar menderita penyakit lain yang lebih serius? Saya tidak tahu. Dilihat dari warna kulitnya, dia memiliki masalah kekurangan Qi dan kekurangan Yang. Mungkin ada gejala lain, tetapi kita perlu membuat diagnosis dan pemeriksaan untuk memastikannya. Sekalipun Kawashima Haruto punya penyakit lain, penyakitnya tidak mungkin separah penyakit aneh Liu Lili. Dalam pertarungan ini, peluang Zhao Chen untuk menang masih hampir nol. Tidak seperti para dokter, ekspresi Lingzi berubah drastis setelah mendengar kata-kata Zhao Chen. Dia tidak pergi bertarung dengan Kawashima Haruto, tetapi tetap tinggal di hotel, di mana dia menonton siaran langsung di komputernya. Apakah Zhao Chen benar-benar menemukan masalah Kawashima? Atau dia hanya berbasa-basi untuk menipu Kawashima? Jika yang pertama, bagaimana dia tahu bahwa Kawashima punya masalah? Bukan hanya Kawashima tidak menyadarinya, tetapi gurunya, Genji Doju, dan kelompok ahli pengobatan Kampo itu juga gagal mendeteksinya. Mungkinkah matanya lebih tajam daripada mata orang-orang tua itu? Reiko mengangkat tangannya dan menempelkannya ke mulutnya.
Jari-jarinya yang ramping bagaikan batu giok dan bibir merah ceri yang halus menciptakan citra yang menawan dan memikat. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba tertawa orang yang menarik. Haruskah aku pergi dan mencari tahu lebih banyak tentangnya? Sebuah suara samar bergema di ruangan itu. Setelah mempertimbangkannya dengan serius, Lingzi menggelengkan kepalanya dan menolak lupakan saja. Kita harus mengurus bisnis. Dia menatap layar komputer dan tertawa lagi entah anak ini benar-benar menyadari kelemahan Kawashima atau hanya menyebutkannya secara kebetulan. Dia sudah berada di posisi yang tak tergoyahkan. Pertandingan ini kemungkinan besar akan berakhir seri. Haruskah kita membantu Kawashima? Suara seram dan halus itu terdengar lagi. Lingzi menggelengkan kepala dan berkata, kenapa kita harus menolongnya? Dia sudah hampir mati. Dia sudah tidak berguna lagi. Kita duduk saja di sini dan menonton acaranya, jauh lebih baik daripada drama romantis yang membosankan. Oh, ngomong-ngomong, bisakah kau ambilkan keripik kentangnya? Kau benar-benar pintar memerintah orang, kata suara samar itu dengan nada tidak puas. Detik berikutnya, sebuah kepala manusia tanpa tubuh tiba-tiba melayang di depan Lingzi. Di dalam mulut kepala itu terdapat sekantong keripik kentang. Kepalanya acak-acakan, menutupi wajahnya. Tetesan darah masih merembes dari leher yang terpenggal, jatuh ke lantai hotel dan membentuk bintik-bintik hitam. Meskipun kepala manusia itu tampak menyeramkan, Lingzi sama sekali tidak takut. Ia dengan riang mengambil keripik kentang itu dan berkata, sangat nyaman bagimu untuk terbang seperti itu. Jika aku mengambilnya sendiri, aku harus turun dan berjalan sedikit, sungguh merepotkan. Sementara itu, di tempat kompetisi, Xuanzi Daosho mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Zhao Chen. Ia tidak percaya bahwa pilihan Zhao Chen atas Kawashima Haruto adalah tindakan nekat. Ia menganggap dirinya ahli fisiognomi, dan menurutnya, Zhao Chen adalah orang yang sangat keras kepala. Orang seperti itu, bahkan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, akan bangkit menghadapi tantangan dan tidak akan mudah menyerah. Mungkinkah Kawashima-kun benar-benar punya penyakit tersembunyi lainnya? Jantung Genji Doju berdebar kencang. Ia maju 2 langkah, meraih pergelangan tangan Kawashima Haruto, dan setelah memeriksa denyut nadinya dengan saksama, ekspresinya berubah drastis. Ia berseru kaget, bagaimana mungkin? Ada apa, guru? Kawashima Haruto terkejut saat melihat ini dan segera bertanya. Kiao Zisue menyela. Tuan Xuanzi, jika Anda memberi peringatan, Anda melanggar aturan. Sesuai aturan yang disepakati, jika seseorang membantu Anda selama pertarungan, Anda bisa dinyatakan kalah. Xuanzi Daosho menelan kembali kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya, dan bergumam, jangan lengah. Meskipun hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit, hal ini berfungsi sebagai pengingat bagi Kawashima Haruto bahwa masalah kesehatannya jelas tidak sesederhana kekurangan ki dan penipisan yang biasa. Wajah Kawashima Haruto menjadi gelap, dan dia mengangguk dimengerti. Para dokter di tempat kejadian dan mereka yang menonton siaran langsung berspekulasi tentang jenis penyakit tersembunyi apa yang mungkin diderita Kawashima Haruto sehingga membuat Genji Dosuke berubah warna. Para dokter Tiongkok, yang tadinya sangat pesimis, kini merasakan secercah harapan. Sementara itu, para ahli pengobatan tradisional Tiongkok justru merasakan kekhawatiran dan ketegangan yang semakin meningkat. Setelah pasien yang dipilih oleh kedua belah pihak ditentukan, langkah berikutnya adalah masing-masing menunjukkan keterampilan medis mereka dan melakukan perawatan. Didampingi oleh Ma Guotao dan Xiao Xianlin, Zhao Chen pergi ke ruang diagnosis yang berdekatan. Para praktisi pengobatan Kampo dari Jepang juga mengirimkan orang untuk mendampingi dan memantau Zhao Chen, untuk mencegahnya berdiskusi dengan para profesor dari Universitas Kedokteran Sihua selama proses perawatan. Demikian pula, Kawashima Haruto juga dikawal oleh orang-orang dari Universitas Kedokteran Sihua. Ruang pemeriksaan tempat Liu Lili berada terasa sangat asing. Tak hanya pintu dan jendela yang tertutup rapat, gordennya pun tertutup rapat, membuat ruangan itu sangat gelap. Lampu tidak menyala, dan begitu masuk, sulit beradaptasi dengan lingkungan yang remang-remang. Rasanya seperti tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Zhao Chen baik-baik saja, tetapi Xiao Xianlin, Ma Guotao, dan yang lainnya benar-benar merasa seperti mereka tidak dapat melihat tangan mereka sendiri di depan wajah mereka. Xiao Xianlin bertanya, mengapa kamu tidak menyalakan lampu? Chen Kaihua menghampirinya dan berkata sambil tersenyum kecut, kau tidak tahu, kondisi Lili saat ini sangat aneh. Setiap kali dia melihat cahaya, entah itu sinar matahari atau cahaya lampu, dia menjadi sangat mudah tersinggung dan bahkan memukul orang dan menghancurkan barang-barang. Lihat luka-luka di tubuhku ini, itu semua karena dia memukulku. Sambil berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan bekas luka di lengannya kepada semua orang. Akan tetapi, selain Zhao Chen yang dapat melihat memar di lengannya, tidak seorang pun dapat melihat apapun mereka belum terbiasa dengan lingkungan ruang pemeriksaan yang gelap. Xiao Xianlin berkata sambil tersenyum kecut, kamu seharusnya menyalakan lampu. Tanpa lampu, semuanya akan gelap gulita. Bagaimana kita bisa merawat Liu Lili? Chen Kaihua ragu sejenak, lalu menjawab, baiklah, aku akan menyalakan lampu.
Bahkan sebelum ia mencapai saklar lampu di pintu, Zhao Chen menghentikannya. Tuan Chen, tidak perlu menyalakan lampu. Sudah cukup. Sebenarnya, ruangan redup seperti ini lebih cocok untuk merawat pasien. Selagi berbicara, dia melihat ke arah sudut barat laut ruang pemeriksaan. Liu Lili meringkuk di sudut itu, sambil memegang boneka di tangannya. Xiao Xianlin, Ma Guo Tao, dan yang lainnya telah menyesuaikan diri dengan cahaya redup di ruang pemeriksaan dan samar-samar dapat melihat Liu Lili. Adegan ini juga diperlihatkan kepada semua orang melalui kamera. Ruang pemeriksaan yang gelap, pasien yang aneh. Adegan ini memicu banyak diskusi di antara mereka yang menonton siaran langsung. Apa yang dia lakukan di sudut itu? Kondisi Liu Lili semakin aneh, dan dia semakin aneh. Ya Tuhan, ini manusia atau hantu? Aku juga berpikir dia lebih mirip hantu daripada manusia. Mungkinkah dia kerasukan? Kurasa ritual yang dilakukan pendeta Tao lebih bisa diandalkan daripada menemui dokter, kan? Orang-orang ini merasa ada yang tidak beres hanya dengan menonton siaran langsung. Sementara Xiao Xianlin dan Ma Guo Tao, yang sebenarnya ada di sana, sudah merasa ketakutan. Mereka melihat Liu Lili, meringkuk di sudut, menepuk-nepuk boneka di lengannya dengan lembut sambil membuka dan menutup mulutnya seolah-olah sedang menggumamkan sesuatu. Orang-orang di ruang pemeriksaan terdiam, semuanya menajamkan telinga untuk mendengar apa yang dikatakan Liu Lili. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara Liu Lili. Dia menyanyikan lagu anak-anak dengan nada riang ding-dong. Ding-dong. Kurirnya membawa paket. Apakah itu paketmu? Bukan, bukan. Apakah itu paketnya? Bukan, bukan. Lalu, paket siapa ini? Oh, itu paket Xiao Cheng Cheng. Di dalamnya ada kepala, hati, dan tangan. Xiao Xianlin dan Ma Guo Tao bertukar pandang, dan keduanya melihat sedikit ketakutan di mata masing-masing. Ma Guo Tao tersentak dan berkata, lagu anak-anak macam apa yang dia nyanyikan? Menyeramkan sekali. Inilah yang dipikirkan orang-orang yang menonton siaran langsung itu. Chen Kaihua menghela napas dan menjelaskan, sejak Lili sakit, dia sering menyanyikan lagu anak-anak seperti ini. Awalnya, kami cukup takut, tapi sekarang kami sudah terbiasa. Zhao Chen berpikir dalam hati, apa maksud Liu Lili dengan menyanyikan lagu anak-anak ini? Tunggu. Aku mengerti sekarang. Dia merasa bersalah atas kematian putranya yang tak disengaja dan ingin memberikan tubuhnya kepadanya. Kurir dalam lirik itu merujuk pada dirinya sendiri. Dan paket berisi kepala, jantung, tangan, dan kakinya adalah tubuhnya. Pantas saja arwah putranya ada di dalam tubuhnya, jadi itu jelas. Zhao Chen tidak terburu-buru menghampiri Liu Lili, melainkan bertanya kepada Chen Kaihua, Tuan Chen, siapa nama putra Anda yang meninggal secara tiba-tiba? Lalu, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Apakah ada hubungannya dengan Liu Lili? Mengingat penyebab kematian putranya menyebabkan Chen Kaihua sangat sedih, tetapi dia tetap menceritakannya agar dapat mengobati istrinya. Nama anak saya Chen Pengxiang, dan nama panggilannya Cheng Cheng. Pada hari kecelakaan itu, istri saya membawanya ke taman. Dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman dan mereka mengobrol sebentar. Ketika ia berbalik, ia mendapati Cheng Cheng sudah tidak ada. Ia begitu ketakutan sehingga ia mencari kemana-mana di taman dan akhirnya menemukan bahwa Cheng Cheng telah jatuh ke danau di taman itu. Atas desakan Lili, seseorang yang baik hati melompat ke danau dan menarik Cheng Cheng ke darat, tetapi sudah terlambat, Cheng Cheng sudah berhenti bernapas. Lili merasa sangat bersalah dan menyesal atas hal ini, mengatakan bahwa jika ia tidak ceroboh, putranya tidak akan mati, dan bahwa ia berutang nyawa kepadanya. Awalnya, ia hanya sedikit depresi dan tidak stabil secara mental. Namun, lambat laun, kondisinya memburuk, dan ia menjadi seperti ini sekarang. Jadi begitulah, aku mengerti sekarang. Zhao Chen mengangguk. Akhirnya mengerti mengapa Liu Lili membiarkan arwah Xiao Cheng Cheng merasuki tubuhnya, dan juga mengerti mengapa ia ingin memberikan tubuhnya kepada Xiao Cheng Cheng. Untuk menyelamatkan Liu Lili, cara-cara yang memaksa tidak akan berhasil. Kita mesti menggugah emosinya dan mengajaknya bicara, membujuk Liu Lili dan Xiao Cheng Cheng masing-masing secara terpisah. Namun ini tidak mudah dilakukan. Tidak peduli betapa sulitnya, Zhao Chen bertekad untuk mencobanya. Karena ini bukan tentang menyelamatkan satu orang, tetapi menyelamatkan satu orang dan satu hantu. Zhao Chen berpikir sejenak dan berkata, kalian semua keluar saja. Tidak apa-apa kalau hanya aku dan Liu Lili yang ada di ruang pemeriksaan ini. Apakah kamu yakin bisa mengurusnya sendiri? Xiao Xianlin dan Ma Guo Tao bertanya dengan ragu. Zhao Chen tersenyum dan berkata, kau tidak bisa membantuku jika kau tetap di sini. Lagi pula, kau lihat sendiri, Liu Lili takut keramaian. Kehadiranmu di sini hanya akan menghambat pengobatanku. Baiklah. Xiao Xianlin dan Ma Guo Tao mempertimbangkannya sejenak dan menyetujui permintaan itu. Melihat mereka tidak masuk, dokter Jepang yang bertugas memantau Zhao Chen pun setuju untuk tidak masuk. Namun, Chen Kaihua berkata, saya ingin tetap di ruang pemeriksaan. Dengan saya di sini, kondisi Lili akan lebih stabil.
Itulah yang dia katakan, tetapi kenyataannya, dia tidak keluar karena dia khawatir pada Zhao Chen. Meskipun istrinya telah menjadi seperti ini, tidak seperti manusia, seperti hantu, namun cinta dan perhatiannya tidak berkurang. Zhao Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan menjawab, "Baiklah, Anda bisa tinggal di ruang pemeriksaan." Ia kemudian menoleh ke dokter Jepang yang bertugas memantaunya dan berkata, "Apakah tidak apa-apa jika dia tetap di ruang pemeriksaan? Anda tidak akan curiga dia akan membantu saya, kan?" Dokter Jepang itu tentu tidak akan meragukan Chen Kaihua. Jika pria ini dapat membantu Zhao Chen, dia mungkin sudah menyembuhkan Liu Lili. Setelah semua orang meninggalkan ruang pemeriksaan, Zhao Chen menutup pintu. Reporter yang membawa kamera ingin tetap tinggal, tetapi Zhao Chen dengan kejam mengusirnya. Saat pintu tertutup, cahaya di ruang pemeriksaan semakin redup. Zhao Chen berkata dengan tegas kepada Chen Kaihua, "Apapun yang kau lihat atau dengar nanti, tetaplah tenang dan jangan berteriak atau membentak, mengerti?" Chen Kaihua bingung dan berpikir, bukankah ini seharusnya pengobatan? Mengapa dibuat begitu misterius? Setelah dipikir-pikir lagi, ia curiga Zhao Chen akan menggunakan metode unik untuk mengobati Liu Lili. Karena takut diganggu, ia pun berkata, "Dokter Zhao, jangan khawatir, saya pasti akan diam dan tidak akan berteriak." Ia lalu menambahkan, "Sejak Lili sakit, saya sudah membawanya ke banyak dokter dan mencoba berbagai macam pengobatan. Saya sudah melihat banyak, jadi saya tidak mudah takut." Zhao Chen tetap bersikap acuh tak acuh dan berjalan menuju Liu Lili yang sedang meringkuk di sudut, memeluk boneka, dan menyanyikan lagu anak-anak. Menyadari seseorang mendekat, Liu Lili berhenti bernyanyi dan tiba-tiba menatap Zhao Chen. Dalam kegelapan, jubah hitam yang menutupinya disingkirkan, dan Zhao Chen akhirnya melihat wajahnya dengan jelas. Dari segi penampilannya saja, Liu Lili cukup cantik, tetapi saat ini wajahnya dipenuhi ruam besar dan kecil. Dalam beberapa kasus yang parah, bukan hanya daging merahnya yang terkoyak, tetapi nanah putih kekuningan juga mengalir keluar, membuatnya mengerikan sekaligus menjijikan. Hal ini membuat Liu Lili tampak seperti salah satu zombie mengerikan dari film zombie. Luka ganas di wajah Liu Lili tidak membuat Zhao Chen takut. Dia menatap tajam ke mata Liu Lili. Mata ini aneh. Sekilas, tampak usam dan tak bernyawa. Namun, setelah diamati lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa setiap bola mata memiliki dua pupil, satu besar dan satu kecil. Pupil mata yang besar berwarna hitam keabu-abuan, memancarkan rasa lemah. Pupil mata yang kecil berwarna hitam legam, memancarkan rasa dingin yang kuat. Zhao Chen menebak bahwa pupil yang besar itu pasti milik Liu Lili sendiri, sedangkan pupil yang kecil pasti milik Xiao Cheng Cheng. Pupil ganda pada salah satu mata sungguh meresahkan. Liu Lili melotot ke arah Zhao Chen, matanya penuh permusuhan, lalu berteriak histeris, "Minggir! Jangan dekat-dekat! Jangan coba-coba membawa pergi anakku." Entah itu ilusi atau bukan, suhu di ruang pemeriksaan yang gelap itu tampaknya turun secara signifikan setelah dia berbicara. Dingin sekali rasanya sampai membuatku menggigil. Chen Kaihua baik hati dan khawatir Liu Lili akan mengamuk dan menyakiti seseorang. Jadi dia segera menghampirinya untuk mencoba menenangkannya. "Lili, jangan gugup. Ini Dokter Zhao, yang datang untuk merawatmu." Sebelumnya pernah terjadi insiden di mana Liu Lili melukai dokter yang merawatnya, jadi Chen Kaihua harus waspada. Namun, sebelum ia sempat mencapai Chen Kaihua, Zhao Chen menghentikannya dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikannya, "Tuan Chen, jangan ke sana dulu. Tetaplah di pintu ruang pemeriksaan. Saya tidak menyuruh Anda bergerak, jadi jangan bergerak." Chen Kaihua berkata dengan cemas, "Tapi kalau aku tidak pergi dan menghibur Lili, dia mungkin tiba-tiba mengamuk, memukul orang, dan merusak barang-barang. Akan gawat kalau dia menyakitimu." Zhao Chen melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, dia tidak bisa menyakitiku." Menurut pandangannya, tidak sulit untuk memahami mengapa Liu Lili menyerang dokter tersebut. Liu Lili sangat terobsesi. Yang ia inginkan hanyalah menebus kesalahannya pada putranya dan bersamanya. Sebagai tanggapan, ia menawarkan tubuhnya, membiarkan jiwa putranya berbagi dengannya. Dalam situasi seperti ini, perawatan medis apapun yang diterimanya dianggap sebagai upaya untuk memisahkannya dari putranya. Tentu saja, ia tidak akan menerima hal ini, dan ia akan sangat marah. Tidak mengherankan jika ia menyerang dokter tersebut. Namun, Zhao Chen yakin bahwa bahkan jika Liu Lili menyerangnya, dia akan mampu menaklukkannya. "Bercanda kok, sobat. Aku tipe orang yang bisa bertarung 1 lawan 1 dengan iblis gunung yang..." "Baiklah, baiklah." Chen Kaihua akhirnya memilih untuk mematuhi instruksi Zhao Chen dan kembali ke pintu ruang pemeriksaan. Namun, ia tak lupa berkata kepada Zhao Chen, "Dokter Zhao, jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk bertanya. Selama Lili bisa sembuh, saya bersedia melakukan apa saja." "Oke." Zhao Chen mengangguk setuju dan terus berjalan menuju Liu Lili. Suara Liu Lili tiba-tiba berubah menjadi suara anak kecil, "Jangan mendekat. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan ibuku? Kalau kau mendekat, aku akan memukulmu." Zhao Chen tahu bahwa yang berbicara sekarang bukan lagi Liu Lili,
melainkan putranya Xiao Chengcheng. Ia merentangkan tangannya, seolah tak bermaksud jahat, lalu memperkenalkan diri sambil tersenyum. Jangan gugup, aku teman ayahmu, panggil saja aku saudara Zhao. Kalau tak percaya, tanya saja ayahmu. Ayah, benarkah begitu? Liu Lili, bukan. Seharusnya Xiao Chengcheng memutar lehernya dengan aneh, menatap Chen Kaihua, dan bertanya. Chen Kaihua tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang terjadi. Ia buru-buru membantu Zhao Chen ya. Dokter Zhao, Paman Zhao, dia memang teman ayah. Kau harus sopan padanya dan jangan menyakitinya. Chen Kaihua merasa canggung saat ini. Liu Lili jelas istrinya, tetapi ia harus berbicara kepadanya dengan nada membujuk putranya. Namun, dia juga tahu bahwa ketika kondisi Liu Lili kambuh dan dia menunjukkan kepribadian kedua, yang terbaik adalah menemaninya dan berbicara kepadanya. Jika tidak, akan mudah untuk memprovokasi dia. Dalam pandangan Chen Kaihua, Zhao Chen mungkin sedang menggunakan terapi psikologi saat ini. Pertama untuk menurunkan kewaspadaan Liu Lili, kemudian untuk memberikan bimbingan verbal dan emosional. Namun, ia tidak optimis, karena banyak dokter telah mencoba metode ini sebelumnya tanpa hasil. Jangan panggil aku Paman Zhao, panggil saja aku Kakak Zhao. Zhao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Kaihua, karena semua perhatiannya terfokus pada Liu Lili dan Xiao Chengcheng. Kakak Zhao. Xiao Chengcheng mengulangi panggilan itu beberapa kali, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke kursi di sebelah Zhao Chen, lalu bertanya, bagaimana dengan dia? Apakah dia juga teman ayahku? Orang yang ditunjuk Xiao Chengcheng adalah Zheng Rui. Dia aslinya adalah hantu. Dan meskipun dia bersemayam di tubuh Liu Lili, fakta ini tidak dapat diubah. Jadi dia dapat melihat Zheng Rui, yang juga seorang hantu. Chen Kaihua tidak bisa melihat Zheng Rui. Ketika istrinya menunjuk ke area kosong dan berkata masih ada seseorang di sana, ia merasakan kulit kepalanya gatal dan bulu kuduknya berdiri. Setelah menelan ludah, ia menghibur dirinya sendiri. Lili mungkin berhalusinasi karena kondisinya semakin memburuk. Jangan terlalu dipikirkan, dan jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Zhao Chen melirik Zheng Rui, tersenyum, dan mengangguk benar, dia juga teman ayahmu. Xiao Chengcheng memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata terus terang, aku menyukainya, bukan kamu. Zhao Chen tidak marah, dia bisa menebak secara kasar alasannya. Zheng Rui adalah hantu, begitu pula Xiao Chengcheng, jadi wajar saja mereka memiliki afinitas bawaan. Namun, karena ia menerima sejumlah besar tekad manusia tetapi relatif sedikit tekad hantu, energi internalnya saat ini berada dalam kondisi yang sangat kuat. Hantu, terutama yang seperti Xiao Chengcheng dengan kekuatan yang relatif lemah, sangat resisten terhadap energi semacam ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyukaiku, tapi ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Sambil berbicara, Zhao Chen melangkah maju beberapa langkah, dan hanya berjarak 2 atau 3 meter dari tubuh Liu Lili. Xiao Chengcheng memperhatikan ini dan berteriak, jangan mendekat. Baumu tidak kusuka. Kalau kau mendekat lagi, aku akan bersikap kasar padamu. Baiklah, aku akan berdiri di sini dan tidak akan pergi lebih jauh lagi. Zhao Chen berhenti sesuai instruksi. Xiao Chengcheng menghela napas lega. Intuisinya yang tajam mengatakan bahwa pria di hadapannya berbeda dari orang biasa. Ia memancarkan aura bahaya dan kegelisahan yang membuatnya merasa tak nyaman. Ia ingin menjauh dari Zhao Chen, sejauh mungkin. Xiao Chengcheng ingin mundur, tetapi dia sudah meringkuk di sudut, jadi tidak ada ruang tersisa baginya untuk mundur. Zhao Chen terkekeh dan menggelengkan kepala, lalu berkata, jangan gugup, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ada apa? Tanya Xiao Chengcheng. Senyum Zhao Chen lenyap, dan dia berkata dengan serius, keluarlah dari tubuh ibumu, kau seperti ini. Sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresi Liu Lili tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dua suara serta kata-kata yang sangat berbeda keluar dari mulutnya pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah meninggalkan ibuku. Dasar orang jahat, jangan pernah berpikir untuk mengambil anakku. Ini adalah raungan dari Liu Lili dan Xiao Chengcheng bersama-sama. Baik manusia maupun hantu menjadi marah mendengar perkataan Zhao Chen, itulah sebabnya situasi aneh di mana dua suara keluar pada saat yang sama terjadi. Dor, dor, dor. Suara Liu Lili dan Xiao Chengcheng sangat melengking, tak hanya memekakan telinga, tetapi juga menyebabkan lampu di ruang pemeriksaan meledak. Namun, ruang pemeriksaan tidak menyala, sehingga pecahan lampu tersebut hanya berdampak kecil, hanya mengejutkan Chen Kaihua. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Kaihua menutup mulutnya rapat-rapat dengan tangannya. Jika ia tidak mengingat instruksi Zhao Chen sebelumnya, ia pasti sudah berteriak. Meski begitu, rasa terkejut dan takut di hatinya tidak berkurang sedikit pun. Dia tidak dapat mengerti mengapa istrinya dapat mengeluarkan dua suara yang berbeda pada saat yang sama, dan kedua suara ini mengucapkan kalimat yang sama sekali berbeda. Apakah ini benar-benar skizofrenia?
Apakah ini dua kepribadian yang hadir secara bersamaan? Atau, apakah hantu merasuki tubuh istrinya? Chen Kaihua merasa pikirannya kacau balau, dan dia tidak dapat mengatur pikirannya dengan baik. Pada saat itu, Liu Lili dan Xiao Chengcheng, yang benar-benar murka oleh kata-kata Zhao Chen, secara bersamaan mengendalikan tubuh mereka dan menerkam Zhao Chen dengan postur yang sangat canggung dan aneh. Dua suara meraung dari mulut mereka. Tak termaafkan. Aku akan memberimu pelajaran. Kau kakak yang nakal, aku akan memukulmu. Sebuah ranjang rumah sakit menghalangi jalan Liu Lili. Dengan sekali dorongan, ranjang berat itu, yang seolah terbuat dari kertas, terlempar ke samping dan menghantam dinding dengan suara keras. Pada saat itu, tubuh Liu Lili menerjang Zhao Chen. Awas! Chen Kaihua melepaskan tangannya dari mulut dan berteriak memberi peringatan. Diam! Liu Lili tiba-tiba menoleh dan membentaknya, suaranya mengandung dua suara. Chen Kaihua segera merasakan suatu kekuatan tak terlihat mencengkeram lehernya, mencegahnya mengeluarkan suara atau bernapas. Matanya terbuka lebar, wajahnya dipenuhi teror, dan dia terus bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Chen Kaihua hanyalah orang biasa. Jadi tentu saja dia tidak bisa melihatnya. Tepat setelah Liu Lili dan Xiao Chengcheng meraung serempak, sebuah rantai melayang dari tubuh Xiao Chengcheng dan melilit lehernya. Liu Lili dan Xiao Chengcheng benar-benar kehilangan kesabaran dan akal sehatnya, itulah sebabnya mereka bahkan menyerang Chen Kaihua. Meskipun terjadi serangkaian perubahan yang tiba-tiba dan mengejutkan, Zhao Chen tetap tenang. Dia mula-mula berteriak pada Zheng Rui, Zheng Senior, tolong bantu aku dan selamatkan orang ini. Zheng Rui mengangguk, lalu segera melayang ke sisi Chen Kaihua, mengulurkan tangannya, meraih rantai yang dilemparkan Xiao Chengcheng, dan dengan kekuatan tiba-tiba, merobeknya. Setelah rantainya putus, Chen Kaihua langsung merasa bisa bernapas kembali. Namun, rasa sakit yang membakar menjalar di lehernya. Ia mengangkat tangannya untuk menyentuhnya. Lehernya berlumuran darah. Suara Zhao Chen terngiang di telinganya saat itu. Sudah kubilang, apapun yang kau lihat atau dengar, jangan berteriak. Ia segera mendongak dan melihat bahwa Zhao Chen tidak terluka oleh Liu Lili. Sebaliknya, ia hanya menggunakan satu tangan untuk menekan Liu Lili ke dinding. Sekeras apapun Liu Lili meronta dan menendang, ia tetap tidak bergerak, seolah-olah tenaganya sangat kecil. Namun, Chen Kaihua tahu bahwa ketika kondisi istrinya kambuh, ia sangat kuat hingga mampu memukul orang dan menghancurkan properti. Pria dewasa biasa bahkan tak sanggup menahan satu pukulan pun. Sungguh tak terbayangkan bahwa Zhao Chen mampu menahan tendangan dan pukulannya yang terus-menerus. Apakah dia sudah berlatih jurus baju besi dan jurus lonceng emas? Pikiran ini terlintas di benak Chen Kaihua. Sambil menahan Liu Lili dengan tangan kirinya, Zhao Chen dengan cepat mengeluarkan beberapa jarum emas dari cincin penyimpanannya dengan tangan kanannya dan menusukkannya ke beberapa titik akupuntur di kepala dan wajahnya, seperti Bai Hui dan Taiyang. Saat jarum akupuntur ditusukkan, Liu Lili segera tenang dan tertidur. Namun, Xiao Chengcheng tidak terpengaruh dan terus mengendalikan tubuh Liu Lili, membuatnya meronta dan menjerit. Namun saat ini, ia hanya mengendalikan separuh tubuh Liu Lili. Jadi, terlihat mata kanan Liu Lili tertutup dan tangan serta kakinya menggantung tenang di sampingnya. Sementara mata kirinya terbuka lebar dan tangan serta kakinya terus bergerak. Pemandangan tubuh terbelah dua sungguh aneh dan mengerikan. Melihat kejadian ini, dan mengingat kembali apa yang baru saja terjadi padanya, Chen Kaihua tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan suara gemetar, Dr. Zhao, apa sebenarnya yang terjadi? Karena membutuhkan bantuan Chen Kaihua, Zhao Chen tidak menyembunyikan apapun darinya dan mengatakan yang sebenarnya ada jiwa lain di dalam tubuh istrimu. Ah! Seru Chen Kaihua terkejut. Ia sebenarnya tidak ingin mempercayainya. Tetapi kejadian aneh dan ganjil yang baru saja terjadi membuatnya tak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah ragu sejenak, ia bertanya, lalu, siapakah jiwa di dalam istriku? Putramu? Jawab Zhao Chen. Apa? Xiao Chengcheng? Chen Kaihua tak percaya. Kenapa dia tega menyakiti ibunya sendiri? Apa dia balas dendam dengan cara seperti ini? Zhao Chen menggelengkan kepala dan menjelaskan, tidak. Kau salah paham. Xiao Chengcheng tidak ingin balas dendam, juga tidak berniat menyakiti Liu Lili atau kau. Berdasarkan pengamatan dan spekulasiku, dia tetap berada di tubuh Liu Lili karena kemungkinan besar dia diundang olehnya. Pada saat ini, suara Xiao Chengcheng terdengar lagi benar, ibu bilang dia akan tinggal bersamaku selamanya dan membiarkanku terus hidup. Dasar orang jahat, jangan pernah berpikir untuk membuatku meninggalkan ibu. Apakah kamu benar-benar Xiao Chengcheng? Chen Kaihua bertanya. Ya, ayah. Kenapa ayah bertanya begitu? Apa ayah tidak mengenaliku? Kata Xiao Chengcheng, lalu berteriak, ayah, orang jahat ini ingin membawaku pergi. Ayo bantu, hentikan dia. Air mata Chen Kaihua mengalir tak terkendali. Dia selalu mengira istrinya meniru ucapan putra mereka yang sudah meninggal setelah ia menderita skizofrenia. Baru sekarang ia menyadari bahwa itu benar-benar putranya. Nak, tunggu aku.
Aku akan segera datang menolongmu. Chen Kaihua menyeka air matanya, benar-benar berniat menolong Xiao Cheng Cheng. Zhao Chen berbalik dan berteriak padanya, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak ingin menyelamatkan nyawa Liu Lili lagi? Dengan kondisi mereka saat ini, Liu Lili akan segera mati. Saat itu tiba, jiwa mereka berdua tidak akan bisa bereinkarnasi, dan mereka hanya akan menjadi hantu pengembara. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan musnah sepenuhnya. Mendengar ini, Chen Kaihua tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ia tidak hanya berhenti berjalan, tetapi juga berkata kepada Xiao Cheng Cheng, "Nak, dengarkan kakak Zhao dan tinggalkan ibumu." Dia patah hati saat mengucapkan kata-kata itu. Xiao Cheng Cheng marah dan meraung, "Kamu tidak akan membantuku, kamu akan membantu orang jahat. Kamu ayah yang buruk. Aku benci kamu." Chen Kaihua merasa hatinya seperti tercabik-cabik. Ia berlutut dengan suara gedebuk dan menangis terseduh-seduh. "Nak, bukan berarti ayahmu tidak mau membantumu. Ayahmu juga berharap kau masih hidup dan bisa tetap di sisi ibumu. Tapi kau sudah mati. Jika kau terus bergantung pada ibumu seperti ini, dia juga akan mati. Dan kemudian, kalian berdua tidak akan bisa bereinkarnasi. Kalian hanya akan menjadi hantu pengembara. Jadi, meskipun ayahmu sangat enggan, aku hanya bisa memohon padamu untuk meninggalkan ibumu dan berhenti bergantung padanya." Entah itu kata-kata Chen Kaihua atau bukan, Xiao Cheng Cheng terdiam dan berhenti meronta dan melawan tubuh Liu Lili. Melihat ini, Zhao Chen diam-diam menghela napas lega. Benar saja, bujukan kerabat adalah yang terpenting. Selama sikap Xiao Cheng Cheng melunak, akan ada kesempatan untuk membujuknya meninggalkan Liu Lili. Tindakan keras hanya boleh dilakukan sebagai pilihan terakhir. Melakukannya akan menyebabkan kerugian besar bagi Xiao Cheng Cheng dan Liu Lili. Tepat ketika Zhao Chen hendak memanfaatkan keunggulannya, serangkaian ketukan mendesak terdengar di pintu, disertai pertanyaan-pertanyaan khawatir dari Qiao Zisui dan yang lainnya. "Zhao Chen, Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi di ruang pemeriksaan?" Tampaknya keributan itu terlalu keras dan mengejutkan orang-orang di luar. Zhao Chen menjawab dengan keras, "Tidak apa-apa, saya sedang merawat Liu Lili sekarang, tolong jangan ganggu saya." Chen Kaihua tidak ingin siapapun menerobos masuk saat ini, jadi dia buru-buru berkata, "Kami baik-baik saja, tolong jangan masuk." Di luar ruang pemeriksaan, Qiao Zisui dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. "Jadi, mau masuk dan melihatnya?" tanya Qiao Zisui. Xiao Xianlin berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Lupakan saja, karena Zhao Chen tidak mengizinkan kita masuk, dia pasti punya alasan. Sebaiknya kita tunggu di luar." Setelah berkata begitu, ia melirik ahli pengobatan Kampo Jepang yang bertugas mengawasi Zhao Chen. Pakar pengobatan tradisional Tiongkok asal Jepang ini tidak mau lagi memasuki ruang pemeriksaan, karena suasana di dalam yang mencekam dan perilaku Liu Lili yang aneh membuatnya merasa tidak tenang. Melihat Xiao Xianlin menatapnya, ia buru-buru berkata, "Aku setuju dengan pendapat Xiao Jun. Kita tunggu di luar saja. Lagi pula, hanya dia sendiri, bersama anggota keluarga pasien. Sama sekali tidak mungkin dia berbuat curang." Di luar ruang pemeriksaan, orang-orang penasaran berspekulasi tentang bagaimana Zhao Chen memperlakukan Liu Lili. Di ruang pemeriksaan, setelah hening sejenak, Xiao Cheng Cheng bertanya, "Apakah bersama ibuku benar-benar akan membunuhnya?" Manusia dan hantu berada di jalan yang berbeda. Zhao Chen mendesah, "Seandainya kamu masih hidup, tidak akan ada masalah jika kamu berada di sisi ibumu. Tapi kamu sudah mati, kamu telah menjadi hantu. Kamu membawa energi hantu dan energi yin. Ini seperti racun bagi yang hidup. Bahkan hanya berada di sisi mereka saja akan membuat mereka sakit. Belum lagi, kamu tinggal di tubuh ibumu, dia tidak akan mampu menahan energi yin dan energi hantumu." Zhao Chen melepaskan cengkeramannya, mundur selangkah, menunjuk tubuh Liu Lili, dan berkata, "Lihat sendiri. Ibumu telah mengembangkan banyak luka bernanah. Dan jika ia terkena sinar matahari, tubuhnya akan mengalami borok. Ini semua akibat energi hantumu yang menyakitinya. Jika kau menolak meninggalkan ibumu, ia akan mati paling lama dalam 1 atau 2 bulan. Apa kau ingin ibumu mati?" Xiao Cheng Cheng melirik luka-luka di tubuh Liu Lili. Ia tak pernah memperhatikannya sebelumnya, karena ia selalu terhanyut dalam kasih sayang keibuan Liu Lili. Baru sekarang ia menyadari betapa parahnya luka-luka ibunya. "Apakah semua luka di tubuh ibu ini disebabkan olehku?" tanya Xiao Cheng Cheng dengan suara gemetar. Zhao Chen mengangguk dan menjawab, "Benar. Kau hantu, dan dia manusia. Kalau kau tetap di dalam tubuhnya, kondisinya hanya akan semakin parah." "Tidak. Aku tidak ingin ibu mati. Aku ingin dia hidup. Aku tidak ingin dia mati." Xiao Cheng Cheng menangis terseduh-seduh. Meskipun ia telah menjadi hantu, ia bukanlah roh pendendam dan hanya merasakan cinta, bukan kebencian, kepada Liu Lili. "Kalau begitu, keluarlah dari tubuhnya," kata Zhao Chen. "Kamu sudah mati. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bereinkarnasi dan terlahir kembali."
dan orang tuamu akan memiliki kehidupan mereka sendiri. Tapi jangan khawatir, meskipun kamu sudah tiada, orang tuamu tidak akan pernah melupakanmu. Setiap kata dan tindakanmu, senyum dan tangisanmu akan selalu ada dalam ingatan mereka. Chen Kaihua menimpali. Benar sekali, Xiao Cheng Cheng, ayah dan ibu akan selalu mengingatmu. Dari lahir hingga tumbuh kembangmu. Setiap momen, setiap detail, ayah dan ibu tidak akan pernah lupa. Kamu adalah anugerah dari Tuhan, dan hari-hari yang kami lalui bersamamu akan menjadi kenangan terindah dalam hidup kami. Sambil terisak, Xiao Cheng Cheng berkata, "Terima kasih, ayah. Aku akan selalu mengingat ayah dan ibu. Sekalipun hidupku berubah, aku akan selalu mengingat kebaikan ayah dan ibu." Karena khawatir keadaan akan berubah, Xiao Chen mendesak, "Cheng Cheng kecil, cepatlah keluar dari tubuh ibumu." "Oke," jawab Xiao Cheng Cheng. Kemudian Xiao Chen melihat jiwanya meronta-ronta di dalam tubuh Liu Lili, berusaha melepaskan diri. Namun entah mengapa, sekuat apapun ia berusaha, ia tak bisa keluar, seolah-olah ia terikat di dalam tubuh Liu Lili oleh sesuatu. "Aku tidak bisa keluar," teriak Xiao Cheng Cheng. "Mengapa ini terjadi?" tanya Chen Kaihua dengan cemas. Tatapan Xiao Chen tertuju pada rantai yang mengikat jiwa Xiao Cheng Cheng. Rantai inilah yang memenjarakan Xiao Cheng Cheng. Tiba-tiba Xiao Chen tersadar dan mengetahui asal-muasal rantai ini. Rantai yang mengikat Xiao Cheng Cheng adalah obsesi Liu Lili. Wanita ini merasakan rasa bersalah dan kerinduan yang amat besar terhadap putranya, dan emosi ini berubah menjadi obsesi, membentuk belenggu yang memenjarakan Xiao Cheng Cheng. Jangan remehkan kekuatan obsesi manusia. Energi mental semacam ini sangat kuat. Bahkan bisa bermanifestasi sebagai kutukan, iblis, dan hal-hal lain yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Xiao Chen mengerti bahwa untuk melepaskan Xiao Cheng Cheng dari tubuh Liu Lili, belenggu ini harus dilepaskan. Dan kunci masalah ini ada di tangan Liu Lili. Seperti kata pepatah, orang yang mengikat simpul harus melepaskannya. Namun, membujuk Liu Lili yang terobsesi dengan ide tersebut bukanlah tugas mudah. Secara khusus, Xiao Chen mengamati bahwa meskipun kondisi Liu Lili yang mengerikan disebabkan oleh kerasukan hantu, ia memang memiliki masalah mental. Dalam situasi ini, ia tidak hanya menolak nasihat orang lain, tetapi juga bersikap bermusuhan terhadap siapapun yang mungkin memisahkannya dari putranya. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Chen mengerutkan kening sedikit, memikirkan solusi. Pada saat ini, Zheng Rui yang sedang melayang di udara tiba-tiba berkata, "Manusia berada dalam kondisi terlemahnya saat mereka tertidur." Xiao Chen tercengang, seakan mendapat secerca inspirasi, dan cepat bertanya, "Apa maksudmu?" Zheng Rui menjawab, "Apa kau tidak punya jimat pemasuk mimpi? Bawa putra dan suaminya masuk ke dalam mimpinya. Lebih mudah membujuknya untuk melepaskan obsesinya dalam mimpi daripada di dunia nyata." Mata Xiao Chen langsung berbinar ide yang bagus. "Senior Zheng, Anda sungguh pantas disebut sebagai dokter wanita yang akan dikenang dalam sejarah. Anda memang luar biasa." Wajah cantik Zheng Rui sedikit memerah. Dia sebenarnya sedikit malu dengan pujian itu. Berdiri di pintu ruang pemeriksaan, Chen Kaihua menatap Xiao Chen dengan ekspresi khawatir. Ia tak bisa melihat Zheng Rui, juga tak bisa memahami percakapan samar antara Xiao Chen dan Zheng Rui. Di matanya, Xiao Chen tiba-tiba menoleh dan mulai menggumamkan kata-kata aneh ke udara di sampingnya. Ia tak bisa memahami kata-kata ini, tetapi nada dan cara bicaranya terasa dingin, membuat bulu kuduknya berdiri dan bulu kuduknya berdiri. "Dokter Xiao, ada apa?" tanya Chen Kaihua dengan suara gemetar, sambil bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah dia juga sudah gila? Untungnya, Xiao Chen tidak memiliki kemampuan membaca pikiran. Kalau tidak, dia pasti akan terhibur sekaligus jengkel padanya. "Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kemarilah dan bantu aku," kata Xiao Chen sambil berbalik, mengambil ranjang rumah sakit yang dibalikan Liu Lili, dan menatanya kembali. "Ada yang bisa kubantu?" tanya Chen Kaihua sambil berjalan cepat ke sisi Xiao Chen. "Karena obsesi istri Anda, jiwa putra Anda terperangkap di dalam tubuhnya dan tidak bisa lepas sendiri. Jadi, kita harus membujuk istri Anda untuk melepaskan obsesinya." Xiao Chen menjelaskan situasi saat ini secara singkat. "Bagaimana kita membujuknya?" tanya Chen Kaihua, langsung ke inti permasalahan. "Masuklah ke dalam mimpinya," jawab Xiao Chen. "Aku berencana mempertemukan kalian bertiga kembali di dalam mimpinya. Aku akan pergi bersamamu, dan kita bertiga akan bekerja sama untuk membujuknya melepaskan obsesinya." "Tidak masalah." Chen Kaihua mengangguk setuju, tetapi hatinya sedikit gugup. Lagi pula, memasuki mimpi orang lain memang terlalu fantastis. Namun kemudian aku memikirkannya lagi, dan bahkan hantu anakku muncul, memasuki mimpi orang lain, jadi hal itu tidak tampak begitu aneh. Jadi dia menjadi tenang. Dibandingkan dengan pikiran liar Chen Kaihua, Xiao Cheng Cheng jauh lebih sederhana. Setelah mendengar kata-kata Xiao Chen, ia setuju tanpa ragu. "Aku tidak ingin ibuku mati. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya." Xiao Chen merapikan ranjang rumah sakit sedikit dan berkata,
Tuan Chen, bisakah Anda membantu istri Anda berbaring di ranjang? Oh, ngomong-ngomong, putra Anda saat ini sedang mengendalikan satu sisi tubuhnya, jadi Anda bisa membantu menopang sisi yang lain. Chen Kaihua segera melangkah maju, menopang separuh tubuh Liu Lili yang tidak bergerak, dan bersama putranya, membantu Liu Lili berbaring di ranjang rumah sakit. Zhao Chen memindahkan bangku dan memberi isyarat agar dia duduk-duduklah di samping tempat tidur dan pegang tangan istrimu. Chen Kaihua melakukan seperti yang diinstruksikan, dan saat hendak bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia melihat Zhao Chen mengeluarkan sebuah jimat entah dari mana, menempelkannya di dahi Liu Lili, dan merapal mantra dengan cepat. Ledakan. Sekelompok api biru yang menakutkan muncul di jimat itu, langsung membakarnya menjadi abu dan mengepulkan asap. Kepulan asap, seperti ular, bergoyang dan masuk ke hidung Chen Kaihua dan Zhao Chen. Chen Kaihua merasakan hidungnya gatal dan hendak bersin ketika gelombang rasa kantuk yang kuat tiba-tiba melandanya. Alih-alih bersin, matanya terpejam, dan ia pun tertidur. Dalam keadaan linglung, Chen Kaihua merasa bahwa dia telah datang ke sebuah taman. Di mana aku? Bukankah aku di rumah sakit? Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Dia memandang sekelilingnya dengan pandangan kosong, merasa tempat itu tampak familiar. Tiba-tiba dia teringat di mana dia berada dan terkejut. Bukankah ini taman tempat Xiao Cheng Cheng mengalami kecelakaan? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Tepat saat dia kebingungan, sebuah suara terdengar dari samping Tuan Chen, kami sudah sampai. Chen Kaihua menoleh ke arah suara itu dan langsung melihat Zhao Chen. Pikirannya yang tadinya linglung langsung jernih. Ia tiba-tiba teringat apa yang telah terjadi dan berseru. Mungkinkah ini mimpi Lili? Benar. Zhao Chen menghela napas dan menjawab, ini taman tempat putramu meninggal mendadak, kan? Sepertinya istrimu terperangkap dalam ingatan ini, tak mampu melepaskan diri. Selama ratusan hari dan malam, ia memimpikan pemandangan ini setiap hari. Tak heran obsesinya begitu mendalam. Chen Kaihua tidak menanggapi, tatapannya tertuju pada anak laki-laki kecil di sebelah Zhao Chen. Siapa lagi anak laki-laki kecil yang ceria dan menggemaskan ini kalau bukan mendiang putranya, Xiao Cheng Cheng? Meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, Xiao Cheng Cheng masih menggemaskan seperti biasanya. Mata Chen Kaihua berkaca-kaca, dan ia berteriak, "Nak!" Ia lalu berlari kencang ke arah Xiao Cheng Cheng, mengangkatnya, dan memeluknya erat-erat. Karena mimpi, Chen Kaihua berhasil menjemput Xiao Cheng Cheng. Di dunia nyata, bahkan jika Xiao Cheng Cheng keluar dari tubuh Liu Lili, ia tidak akan bisa melihat atau menyentuhnya. Ayah! Cheng Cheng kecil memeluk Chen Kaihua erat-erat dengan kedua tangan kecilnya dan menangis tersedu-sedu. Chen Kaihua gemetar saat ia mengulurkan tangan untuk membelai wajah tembam Xiao Cheng Cheng, menahan air mata saat berkata, "Nak, kukira aku takkan pernah melihatmu lagi. Tak pernah kubayangkan kita akan bertemu lagi. Bahkan jika itu hanya dalam mimpi ibumu, aku merasa bahagia." Berbicara tentang mimpi, dia tiba-tiba teringat alasan penting dia datang ke sini. Cepat-cepat menyeka air matanya, dan bertanya kepada Zhao Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja, kami menemukan Liu Lili dan mencoba membujuknya. Sebelum Zhao Chen sempat selesai berbicara, terdengar teriakan putus asa dari tepi danau di taman. Ketiganya menoleh ke arah suara dan melihat Liu Lili di tepi danau. Ia menangis dan berteriak, "Nak, bertahanlah, ibu datang menyelamatkanmu." Sambil melompat ke danau. Namun, Liu Lili tidak bisa berenang, dan setelah bermain air di danau beberapa saat, dia mulai tenggelam. Untungnya, di saat kritis ini, warga di tepi pantai memberikan bantuan. Beberapa melompat ke danau dan berenang menuju Cheng Cheng yang tenggelam, sementara yang lain meraih Liu Lili dan menyeretnya ke tepi. Dengan air mata berlinang, Chen Kaihua berkata, ini adalah adegan 2 tahun lalu ketika Xiao Cheng Cheng tenggelam. Meskipun aku tidak ada di sana saat itu, Lili mengingatnya berkali-kali setelahnya. Menyaksikan kematian putranya sungguh memilukan baginya. Saat itu, ia benar-benar memahami keputusasaan dan rasa bersalah yang dirasakan Liu Lili 2 tahun lalu ketika menghadapi kejadian yang sama. Ia juga mengerti mengapa Liu Lili begitu terobsesi untuk menyimpan jiwa Xiao Cheng Cheng di dalam tubuhnya. "Lili!" teriak Chen Kaihua, meraih Xiao Cheng dan bergegas menuju Liu Lili. "Kamu pergi sendiri," kata Zhao Chen, mencoba menghentikannya. "Mengapa?" tanya Chen Kaihua bingung. Zhao Chen menjawab, "Kita datang ke dalam mimpi untuk membantu Liu Lili melepaskan obsesinya. Jika dia melihat Xiao Cheng Cheng sekarang, dia akan percaya bahwa Xiao Cheng Cheng belum mati, dan semua usaha kita akan sia-sia. Saat kau sampai di sisi Liu Lili, kau harus memberitahunya bahwa Xiao Cheng Cheng sudah mati." Chen Kaihua mengangguk dan menjawab, "Saya mengerti." Ia lalu menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pikirannya, dan melangkah menuju pantai. Begitu mereka sampai di tepi danau, Liu Lili juga diselamatkan dari danau. Melihatnya, ia langsung memeluknya sambil berteriak, "Kaihua, tolong selamatkan Cheng Cheng. Selamatkan putra kami. Ini semua salahku. Hiks, kalau saja perhatianku tidak teralihkan, dia tidak akan jatuh ke danau."
Aku bukan ibu yang baik. Kalau terjadi apa-apa pada Cheng Cheng, aku tidak ingin hidup lagi. Chen Kaihua juga ingin menangis, tetapi ia menahannya. Ia menepuk punggung Liu Lili dengan lembut dan berkata, Lili, semuanya sudah berakhir, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Liu Lili marah, melepaskan diri dari pelukannya, menunjuk ke arah danau, dan berteriak, apa maksudmu semuanya sudah berakhir? Xiao Cheng Cheng masih di danau. Chen Kaihua tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak, Xiao Cheng Cheng telah mati. Mati? Mustahil. Anakku tidak mungkin mati. Mustahil. Liu Lili meraung dan menjerit, emosinya memuncak. Pada saat ini, orang-orang baik hati menarik tubuh Xiao Cheng Cheng keluar dari danau. Liu Lili bergegas menghampiri dan memeluk tubuh basah dan dingin itu, sambil berteriak histeris, Xiao Cheng Cheng, buka matamu, lihat ibumu. Meskipun Chen Kaihua patah hati, dia masih ingat tugas yang diberikan Xiao Chen kepadanya dan berteriak, Xiao Cheng Cheng sudah mati, jangan lakukan ini. Mati? Mati. Liu Lili terdiam, bagaikan tersambar petir. Melihat ini, Xiao Chen menghela napas pelan, menepuk bahu Xiao Cheng Cheng dan berkata, sekarang giliranmu. Xiao Cheng Cheng mengangguk dan berjalan menuju Liu Lili yang tengah merintih kesakitan, diikuti Xiao Chen di belakangnya. Sesampainya di sisi Liu Lili, Xiao Cheng Cheng memanggil sambil berlinang air mata, Ibu. Tubuh Liu Lili tiba-tiba tersentak. Ia mendongak dan melihat Xiao Cheng Cheng. Ia melompat kegirangan, memeluknya erat, dan berseru, Nak, kau tidak mati? Kau hidup. Hebat, hebat. Cheng Cheng kecil memeluk erat ibunya, menahan tangis sambil berkata, tidak, Bu, aku sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Lili tidak percaya, atau lebih tepatnya, dia tidak ingin mempercayainya. Xiao Cheng Cheng melepaskan tangannya dan menunjuk ke versi lain dirinya yang tergeletak di tanah. Lihat, itu mayatku. Liu Lili menoleh, melirik mayat di tanah, lalu menatap Xiao Cheng Cheng, mulutnya menganga, dan bertanya dengan tidak percaya, kalau begitu kau, aku hantu? Jawab Xiao Cheng Cheng. Liu Lili tidak takut. Ini anakku. Apapun jadinya dia, bahkan jika dia hantu atau iblis, sebagai seorang ibu, aku tidak akan takut. Setelah hening sejenak, Liu Lili berkata, aku mengerti. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan mati. Jangan khawatir, ibu pasti akan membiarkanmu hidup, meskipun itu berarti menukar nyawa dan jiwaku. Nak, mulai hari ini, kamu akan hidup di dalam tubuh ibu. Mendengar ini, Xiao Chen tahu sudah gilirannya untuk berbicara. Kau tidak bisa melakukan itu. Manusia dan hantu berbeda. Jika kau membiarkan Xiao Cheng Cheng tinggal di tubuhmu, kau hanya akan menyakiti dirimu sendiri dan dia. Siapa kau? Liu Lili menoleh dan memelototi Xiao Chen, matanya penuh permusuhan. Kau ingin memisahkan aku dan anakku? Kejam sekali kau. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah paham. Aku tidak berusaha memisahkanmu dan anakmu. Aku berusaha menyelamatkanmu. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Raung Liu Lili. Xiao Chen mengangkat tangannya dan menunjuk Xiao Cheng Cheng, yang sedang dipeluk erat. Bagaimana dengan putramu? Apa kau hanya akan melihatnya tak bisa bereinkarnasi dan menjadi hantu pengembara? Jiwanya tercerai-berai dan musnah sepenuhnya oleh terik matahari dan angin dingin? Apa kau benar-benar tak berperasaan? Liu Lili melirik Xiao Cheng Cheng, matanya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Jiwa tercerai-berai? Ini tidak mungkin, kau bohong padaku. Kau pasti bohong padaku. Melihat istrinya kesakitan, Chen Kaihua merasa patah hati dan ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan. Xiao Chen menghentikannya tepat waktu. Obsesi Liu Lili terlalu dalam. Untuk membuatnya melepaskannya, kita harus mengambil tindakan drastis. Xiao Chen memutuskan untuk menambah panasnya api, menunjuk Xiao Cheng Cheng dan berteriak dengan suara berat. Lihat, karena kau tak mau melepaskannya, jiwanya sudah mulai menghilang. Liu Lili buru-buru melihat ke bawah dan mendapati sosok putranya perlahan menghilang. Ia terkejut dan bertanya, ada apa? Ini akibat penolakanmu untuk melepaskan. Belum terlambat bagimu untuk melepaskannya sekarang. Kalau tidak, putramu akan lenyap sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berteriak dengan tegas, Liu Lili, kau tidak akan melepaskannya? Apa kau benar-benar ingin membuatnya lenyap sepenuhnya? Cheng Cheng kecil pun patuh dan berteriak, Bu, aku tidak mau menghilang. Liu Lili gemetar tak terkendali. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya ia berteriak, aku akan melepaskannya. Aku akan melepaskannya. Oke? Aku tidak ingin anakku menghilang. Aku ingin dia bereinkarnasi dan memulai hidup baru. Mendengar kata-kata Liu Lili, Xiao Chen menghela napas lega dan berkata pada dirinya sendiri, selesai. Mimpi merupakan reaksi dari pikiran bawah sadar. Kata-kata yang diucapkan dalam mimpi adalah pikiran batin seseorang yang sebenarnya dan tidak mungkin merupakan kebohongan. Oleh karena itu, Xiao Chen yakin Liu Lili telah benar-benar melepaskan obsesinya kali ini. Pada saat yang sama,
Ia menyadari bahwa tepat setelah Liu Lili selesai berbicara, dunia mimpi mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ini menandakan bahwa Liu Lili yang tengah tertidur lelap akan segera terbangun. Zhao Chen awalnya ingin memanggil Chen Kaihua dan Xiao Chengcheng untuk pergi bersama, tetapi ketika melihat mereka berdua sudah memeluk Liu Lili erat-erat, ia hanya bisa menghela napas dan berkata, lupakan saja, biarkan mereka bertiga bersenang-senang bersama. Lagi pula, mereka akan keluar sendiri setelah mimpi ini runtuh. Ia tidak mengganggu mereka bertiga dan berbalik untuk pergi. Setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya menjadi semakin transparan. Setelah lebih dari 10 langkah, ia sepenuhnya meninggalkan mimpi Liu Lili dan kembali ke dunia nyata. Ketika Zhao Chen membuka matanya, dia melihat Liu Lili terbaring di tempat tidur dan Chen Kaihua duduk di sampingnya. Mengambang ke samping, Zheng Rui terkekeh pelan dan berkata, "Selamat, kamu telah berhasil membantu Liu Lili melepaskan obsesinya." Zhao Chen agak terkejut, "Bagaimana kau tahu aku berhasil? Apakah kau juga memasuki mimpi Liu Lili?" "Tidak." Zheng Rui menggelengkan kepalanya, menunjuk, dan berkata, "Aku bisa tahu darinya." Zhao Chen melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat jiwa Xiao Chengcheng. Pada saat ini, belenggu obsesi tak lagi membelenggu jiwa Xiao Chengcheng. Ia juga telah meninggalkan tubuh Liu Lili dan melayang di ujung ranjang rumah sakit. "Bagaimana kau meyakinkan Liu Lili untuk melepaskan obsesinya?" tanya Zheng Rui penasaran. Ia tahu betul betapa sulitnya membujuk seseorang untuk melepaskan obsesinya. Zhao Chen secara singkat menceritakan pengalamannya dalam mimpi itu. Setelah mendengar ini, Zheng Rui mendesah pelan, "Beginilah seharusnya seorang ibu." Zhao Chen menimpali, "Kasih sayang ibu sungguh besar." Saat mereka berbicara, Chen Kaihua, yang duduk di sebelah ranjang rumah sakit, tiba-tiba membuka matanya. Masih belum sepenuhnya pulih dari transisi antara mimpi dan kenyataan, ia melompat dan berteriak, Nak, kemana saja kau?" "Lili, kenapa kau terbaring di ranjang rumah sakit ini?" "Tuan Chen, Anda sudah bangun," kata Zhao Chen dengan suara rendah. "Hah?" Chen Kaihua tertegun sejenak, lalu segera tersadar dan bertanya, "Apa yang baru saja kualami itu ada dalam mimpi Lili?" "Benar." Zhao Chen mengangguk. "Liu Lili melepaskan obsesinya, dan mimpinya pun runtuh, jadi kau terbangun." Chen Kaihua buru-buru bertanya lagi, "Kamu bilang Lili sudah melepaskan obsesinya? Lalu bisakah anakku keluar dari tubuhnya?" Zhao Chen menjawab, "Jangan khawatir, Liu Lili telah melepaskan obsesinya, dan putramu tak lagi terbelenggu dan telah mendapatkan kembali kebebasannya. Lihat, dia berdiri tepat di sampingmu sekarang." Chen Kaihua adalah orang biasa dan mustahil melihat hantu. Anehnya, meskipun Zhao Chen tidak memberitahu di sisi tubuh mana Xiao Chengcheng berdiri, ia berbalik ke arah yang benar dan akhirnya berhadapan langsung dengan Xiao Chengcheng. Mungkin inilah hubungan khusus antara ayah dan anak. Chen Kaihua mengulurkan tangannya. Meskipun ia tidak bisa melihat apapun, intuisinya mengatakan bahwa putranya ada tepat di depannya. Dia tidak bisa melihat Xiao Chengcheng, tetapi Xiao Chengcheng bisa melihatnya. Melihatnya mengulurkan tangan, Xiao Chengcheng juga mengangkat tangannya. Dan tangan ayah dan anak itu, yang satu besar dan yang satu kecil, saling menempel erat. Meskipun dia tidak bisa melihat dan merasakannya, Chen Kaihua tahu bahwa tangan putranya sedang menempel di tangannya. Air matanya mengalir tak terkendali. Xiao Chengcheng membuka mulutnya dan mengucapkan serangkaian omong kosong, tetapi Chen Kaihua tidak dapat mendengarnya sama sekali. Bahkan, jikapun ia mendengarnya, ia tidak akan memahaminya. Untungnya, Zhao Chen bertindak sebagai jembatan komunikasi antara mereka berdua. "Tuan Chen, putra Anda berpesan agar Anda tidak bersedih. Dia bilang Anda harus berbahagia untuknya karena dia akan bereinkarnasi dan terlahir kembali." Ya, Xiao Chengcheng benar, aku seharusnya bahagia. Hehe, ayah sungguh tak berguna. Menangisi hal baik seperti ini, tidak sekuat dan sebijaksana Xiao Chengcheng. Chen Kaihua tertawa sementara air mata mengalir di wajahnya, merasa bahagia atas pembebasan Xiao Chengcheng dan Liu Lili sekaligus patah hati atas kematian putranya. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari udara tipis dan menyinari Xiao Chengcheng. Meskipun cahayanya terang, tidak menyilaukan, memberikan perasaan lembut dan damai. Terlebih lagi, bukan hanya Zhao Chen yang melihat cahaya itu, tetapi Chen Kaihua juga melihatnya, dan pada saat yang sama, ia juga melihat Xiao Chengcheng diterangi oleh sinar cahaya tersebut. "Nah!" seru Chen Kaihua penuh semangat. "Ayah, aku harus pergi sekarang." Chengcheng kecil menatapnya, tersenyum di sela-sela air matanya, dan berkata, "Aku akan selalu mengingatmu dan ibu." Mungkin karena cahaya aneh inilah Xiao Chengcheng dapat berbicara dengan lancar dalam bahasa manusia, bukan bahasa hantu yang aneh. Liu Lili, yang terbaring di ranjang rumah sakit, terbangun saat itu. Melihat putranya diterangi oleh sinar cahaya, berbagai kenangan membanjiri benaknya bagai gelombang pasang, memungkinkannya untuk segera memahami apa yang sedang terjadi. Ia enggan berpisah dengannya, tetapi ia tak lagi bersikeras mempertahankan Xiao Chengcheng. Sebaliknya,
Ia berkata dengan berlinang air mata, "Nak, semoga kau bahagia di kehidupan selanjutnya. Semoga calon ibumu tidak bertanggung jawab dulu." Xiao Chengcheng menggelengkan kepala dan berkata, "Bu, di hatiku, ibu selalu menjadi ibu yang sangat bertanggung jawab dan penyayang. Sejak aku lahir, ibu merawatku dengan sangat baik, takut aku akan kelaparan atau kedinginan. Setiap malam, ibu bangun berkali-kali untuk menyelimutiku. Saat aku sakit, ibu bahkan lebih sedih daripada aku. Aku melihat semua ini dan aku mengingatnya. Kematianku adalah sebuah kecelakaan, jadi jangan merasa bersalah atau menyalahkan dirimu sendiri. Aku hanya ingin melihat ibu bahagia dan sehat setiap hari. Bu, bisakah ibu berjanji padaku?" Liu Lili menangis terseduh-seduh dan mengangguk penuh semangat. "Ibu berjanji padamu. Ibu akan bahagia dan sehat mulai sekarang." "Janji kelingking." Xiao Chengcheng mengulurkan tangannya. "Oke, janji kelingking." Liu Lili juga mengulurkan tangannya. Tangan mereka tidak dapat benar-benar bersentuhan. Lagi pula, salah satu dari mereka manusia dan yang satunya hantu. Jika tangan mereka bersentuhan, mereka akan langsung saling menembus. Namun, mereka tetap berhasil mengucapkan janji kelingking yang sempurna dan berkata serempak, "Janji kelingking tidak akan pernah berubah selama 100 tahun." Lalu, mereka saling menempelkan ibu jari dan berkata sambil tersenyum di sela-sela tangisan mereka, "Ayo kita stempel ini. Kalau tidak bisa, kita anjing." Setelah mengucapkan janji kelingking, Xiao Chengcheng menatap sinar cahaya yang menyinarinya dan berkata kepada Liu Lili dan Chen Kaihua, "Ayah, Ibu, aku harus pergi sekarang. Terima kasih telah merawatku. Aku sangat bahagia dan diberkati menjadi putra kalian." Chen Kaihua dan Liu Lili berkata serempak, "Kami sangat senang menjadi orang tuamu." Xiao Chengcheng tersenyum, senyuman yang sangat bahagia. "Aku pergi sekarang. Selamat tinggal, Ibu dan Ayah. Aku akan selalu mengingat kalian." Dia melambai ke arah Chen Kaihua dan Liu Lili, berbalik, dan segera menghilang bersama berkas cahaya itu. "Dokter Zhao, kemana anak saya pergi? Dan sinar apa yang baru saja muncul itu?" Chen Kaihua buru-buru bertanya kepada Zhao Chen. Saat ini, hanya Zhao Chen yang bisa memecahkan kebingungan mereka. Zhao Chen sedang memeriksa kekuatan harapan negatif yang diberikan Xiao Chengcheng padanya. Kekuatan negatif dari sumpah yang diperoleh dengan membantu Xiao Chengcheng melepaskan diri dari belenggu obsesinya dan membantunya dalam reinkarnasi jauh lebih kuat daripada kekuatan sumpah yang diperoleh dari jiwa-jiwa yang dirugikan setelah membunuh Tuan Sang. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki lebih jauh, dia mendengar pertanyaan Chen Kaihua. Zhao Chen menjawab, "Kalau aku tidak salah, sinar cahaya tadi seharusnya adalah cahaya reinkarnasi. Putramu kini telah memulai jalan reinkarnasi. Apakah aku bisa bertemu dengannya lagi di masa depan?" tanya Liu Lili cepat. Zhao Chen berkata, "Jika takdir mengizinkan, kalian akan bertemu lagi. Tapi Nona Liu, saya sarankan agar kalian tidak terlalu merindukannya dan fokus menjalani hidup kalian sendiri." Liu Lili mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Aku berjanji pada Xiao Chengcheng bahwa aku akan menjalani setiap hari dengan bahagia dan sehat. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku dan tidak akan mengecewakannya. Sebaiknya kau berpikir seperti itu." Zhao Chen tertawa, berbalik, berjalan ke jendela, dan membuka tirai. Cahaya matahari mengalir masuk, seketika menghilangkan kesuraman di ruang pemeriksaan. Chen Kaihua berkata dengan sedikit khawatir, "Lili, cepat pakai jubahmu, jangan sampai terbakar matahari." Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Xiao Chengcheng sudah bereinkarnasi, dan aura hantu pada Nona Liu telah menghilang. Dia tidak lagi takut sinar matahari. Selain itu, apa yang disebut kepribadian ganda, seperti memukul orang dan merusak properti, DLL, tidak akan terjadi lagi. Tentu saja, dia masih memiliki banyak luka di pikiran dan tubuhnya, tetapi ini bukan lagi masalah yang sulit diatasi. Perawatan konvensional akan memungkinkannya pulih." Chen Kaihua masih sedikit khawatir, tetapi setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa meskipun Liu Lili bermandikan sinar matahari, ia tidak tampak kesakitan atau tidak nyaman seperti biasanya. Sebaliknya, ia menyipitkan mata dan menunjukkan ekspresi senang di wajahnya. "Sinar matahari begitu hangat dan nyaman di tubuhku." Melihat ini, Chen Kaihua merasa benar-benar lega. Kondisi istriku sungguh sudah jauh membaik. Dia menggenggam tangan Zhao Chen erat-erat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Dokter Zhao, terima kasih banyak." Liu Lili juga mendatangi Zhao Chen dan dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zhao Chen menerima rasa terima kasih dan keinginan mereka. Dan pada saat yang sama memerintahkan mereka, "Saya harap kalian akan menyimpan apa yang terjadi sebelumnya di dalam hati kalian dan tidak memberitahu siapapun. Oke?" Belajar dari pengalaman mereka sebelumnya, Chen Kaihua dan Liu Lili yakin bahwa Zhao Chen adalah orang yang benar-benar cakap dan luar biasa. Mereka merasa bahwa Zhao Chen ingin tetap rendah hati dan tidak ingin mengungkapkan identitas serta kemampuannya. Sehingga mereka tentu saja tidak menolak permintaan Zhao Chen dan mengangguk setuju. Agar aman, Zhao Chen menggunakan jimat pengendali pikiran untuk mengunci kesadaran keduanya.
memastikan bahwa mereka tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, Zhao Chen menyuruh Liu Lili berbaring kembali di ranjang rumah sakit, lalu menginstruksikan Chen Kaihua, pergi dan buka pintu ruang pemeriksaan. Saya perlu menulis resep untuk mengobati luka dan trauma emosional Nona Liu. Oke. Chen Kaihua mengangguk setuju dan berbalik untuk membuka pintu. Zhao Chen melepas jarum emas yang telah ditusukkan ke kepala Liu Lili, mendisinfeksinya, lalu mengganti titik akupunkturnya. Titik akupunktur yang dipilih kali ini terutama untuk menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan. Meskipun Xiao Cheng Cheng telah tiada, Liu Lili merasa bersalah dan menyesal selama 2 tahun terakhir, yang menyebabkan tekanan mentalnya. Namun, setelah kepergian Xiao Cheng Cheng, luka-luka ini menjadi lebih mudah disembuhkan. Zhao Chen yakin bahwa dengan akupunktur yang dikombinasikan dengan pengobatan dan konseling psikologis, Liu Lili akan pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa hari. Begitu pintu ruang pemeriksaan terbuka, orang-orang yang menunggu di luar segera mengintip keluar. Mereka terkejut, ruang pemeriksaan tak lagi gelap dan suram. Sinar matahari memenuhi setiap sudut, menerangi ruangan dengan terang. Namun, entah mengapa, lampu langit-langit rusak, dan ada bekas-bekas di dinding yang menunjukkan adanya logam yang menghantam ruangan. Ada apa? Apa ada perkelahian di dalam? Orang-orang dipenuhi pertanyaan. Zhao Chen, bolehkah kami masuk? Tanya Xiao Xianlin, tanpa ingin masuk dan mengamati, tetapi takut mengganggu Zhao Chen. Silakan masuk, kata Zhao Chen. Bisakah Anda membawakan saya pulpen dan slip resep? Saya perlu menulis resep obat dan memberikan resep dokter. Xiao Xianlin dan yang lainnya masuk dan berdiri di samping Zhao Chen, dengan rasa ingin tahu memperhatikan Liu Lili yang terbaring di ranjang rumah sakit. Saat ini, Liu Lili benar-benar berbeda dari gambaran yang mereka miliki tentangnya seseorang yang takut pada cahaya dan orang-orang, dan emosinya sangat mudah berubah. Terutama sikapnya yang pendiam, yang mengejutkan semua orang. Tak seorang pun percaya ini menunjukkan perbaikan signifikan pada kondisinya. Lagi pula, Zhao Chen baru berada di ruang pemeriksaan selama lebih dari setengah jam. Bahkan dengan keahlian medisnya yang luar biasa, mustahil baginya untuk membuat kondisi Liu Lili membaik secara dramatis hanya dalam waktu setengah jam. Reporter, membawa kamera, memasuki ruang diagnostik untuk melanjutkan siaran langsung. Seseorang membawa pena dan slip resep, yang diambil Zhao Chen dan segera menulis 2 resep. 1 tablet untuk penggunaan internal, dan yang lainnya untuk penggunaan eksternal. Untuk penggunaan internal, Zhao Chen memilih formula Gui Pitang yang dimodifikasi untuk memberi manfaat bagi limpa, menyehatkan jantung, mengisi kembali qi, dan menyehatkan darah. Pengobatan tradisional Tiongkok percaya bahwa penyakit mental memiliki banyak penyebab, dan kekurangan jantung dan limpa adalah salah satunya. Selama arwah Xiao Cheng Cheng bersemayam di tubuh Liu Lili, energi hantu dan yin menyebabkan kerusakan signifikan pada jantung dan limpa, sehingga mengganggu kondisi mentalnya. Untuk memulihkan kesehatan mentalnya, penting untuk terlebih dahulu merawat jantung dan limpa. Jika tidak, tanpa mengatasi akar penyebabnya, semua pengobatan akan sia-sia. Pengobatan luar terutama ditujukan untuk mengobati luka ganas, lepuh, dan luka bakar pada tubuh Liu Lili. Salep babao yang dimodifikasi digunakan untuk mendisinfeksi, mengusir roh jahat, melancarkan sirkulasi darah, menghilangkan stasis darah, dan mempercepat regenerasi jaringan. Setelah menulis resep, Zhao Chen menyerahkannya kepada Xiao Xianlin dan berkata, Pak Tua Xiao, tolong suruh seseorang ke apotek untuk mengambil obat sesuai resep. Rebus 1 obat menjadi sup dan buat yang lain menjadi salep, lalu kirimkan ke Nona Liu untuk pemakaian luar dan dalam. Xiao Xianlin mengambil resep itu, melihatnya sekilas, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Pakar pengobatan tradisional Tiongkok dari Jepang yang bertugas memantau Zhao Chen juga datang. Setelah melihat isi kedua resep tersebut, ia tersenyum mengejek. Ekspresi kedua orang yang bertolak belakang itu membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang di sekitar mereka. Ma Guotao buru-buru bertanya, Pak Tua Xiao, ada apa? Apa ada masalah dengan resepnya? Xiao Xianlin tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menyerahkan resep yang ditulis oleh Zhao Chen. Saat Ma Guotao memegang resep, Qiao Zisui dan yang lainnya langsung mengerumuninya. Bahkan para reporter mengarahkan kamera mereka ke 2 lembar resep agar penonton siaran langsung dapat melihat isinya dengan jelas. Orang-orang biasa hanya menonton tontonan itu. Mereka mengenali huruf-huruf pada resep, tetapi mereka tidak tahu efek gabungannya. Namun, para dokter yang menonton siaran langsung, baik dari Tiongkok maupun Jepang, langsung mengenali kedua resep tersebut. Seketika itu juga muncul diskusi-diskusi dari semua pihak, satu demi satu. Kenapa Anda memilih formula Gui Pitang? Ini tidak akan berhasil, kata seorang dokter dengan aksen Guangzhou. Seorang rekan di sebelahnya bertanya dengan bingung, mengapa kita tidak bisa menggunakan resep ini? Liu Lili sudah sakit lebih dari 2 tahun, dan jantung serta limpanya pasti lemah. Tidak apa-apa untuk merawat kedua organ ini terlebih dahulu. Dokter itu, berbicara dengan aksen Guangzhou, menjelaskan, Anda tidak tahu,
Liu Lili datang ke rumah sakit kami untuk berobat 6 bulan yang lalu. Saat itu, setelah berkonsultasi dengan beberapa ahli, kami juga berpikir demikian. Kami tidak hanya meresepkan Gui Pitang, tetapi juga menambahkan obat-obatan barat seperti propranolol dan diazepam, dan pada saat yang sama menggunakan psikoterapi. Dan hasilnya, tidak berhasil sama sekali. Seorang dokter yang berbicara dengan aksen Tianjin menyela percakapan, berkata, kebetulan sekali, rumah sakit kami juga menggunakan perawatan serupa, dan sama seperti Anda, sama sekali tidak berpengaruh. Aneh, kami sudah jelas-jelas menunjukkan hal ini di laporan medis Zhao Chen sebelumnya. Jadi mengapa dia masih meresepkan Gui Pitang? Apa dia tidak membaca laporan medis kami? Berbeda dengan wajah-wajah khawatir para dokter Tiongkok, para ahli pengobatan Kampo dari Jepang tersenyum setelah melihat isi resep Zhao Chen. Gui Pitang? Obat ini memang cukup efektif untuk pasien lain yang masalah mentalnya disebabkan oleh defisiensi jantung dan limpa. Tapi sama sekali tidak berpengaruh pada Liu Lili. Benarkah? Resep ini sudah lama terbukti tidak efektif untuk Liu Lili, tapi dia masih menggunakannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mempersiapkannya selama 2 hari terakhir ini. Luka di tubuh Liu Lili sangat membandel. Apa kau pikir bisa menyembuhkannya dengan salep 8 harta karun? Itu hanya angan-angan. Lihat saja, 2 resep yang dia berikan ini tidak akan berhasil. Di dalam ruang pemeriksaan, Xiao Xianlin dan yang lainnya merasakan kekhawatiran dan kecemasan yang sama seperti para dokter Tiongkok di luar. Namun, karena ini adalah kompetisi, dan ada petugas pengawas Jepang yang hadir, mereka tidak dapat berbicara secara terbuka. Mereka hanya bisa mengingatkannya dengan samar Zhao Chen, apakah kamu yakin ini 2 resep ini? Peringatan. Jangan beri peringatan. Teriak personel pengintai Jepang dengan marah. Xiao Xianlin memelototinya dan memarahinya dengan nada yang agak tak tahu malu. Peringatan macam apa yang kau maksud? Apa salah kita? Apa kita sudah mengingatkan Zhao Chen? Kita hanya bertanya apakah dia hanya meresepkan 2 resep ini. Kalau begitu, kita bisa mengirimkannya ke apotek. Kalau tidak, kita ingin dia memberikan resep sisanya. Xiao Xianlin sengaja menekankan kalimat terakhir untuk memberi isyarat kepada Zhao Chen. Petugas pengawasan Jepang menjadi marah dan hendak membalas ketika Zhao Chen menjawab, hanya ini 2 resepnya, tidak ada yang lain. Benarkah tidak ada yang lain? Tanya Xiao Xianlin sambil mengedipkan mata saat berbicara. Benarkah? Hanya itu. Zhao Chen mengerti maksudnya. Terkekeh, lalu menggelengkan kepala, dan berkata, Pak Tua Xiao, jangan khawatir. Kedua resep ini mungkin sebelumnya tidak efektif untuk kondisi Liu Lili, tapi sekarang, benar-benar efektif. Semua orang tercengang mendengar ini. Apa maksud Anda dengan dulu tidak berhasil, tapi sekarang berhasil? Resepnya tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Mungkinkah resepnya diresepkan oleh orang yang berbeda, sehingga efeknya meningkat? Melihat kepercayaan diri Zhao Chen dan upaya keras petugas pengawas Jepang untuk menghentikannya, Xiao Xianlin dan timnya tidak dapat berkata apa-apa lagi dan hanya dapat mengirim seseorang untuk segera mengantarkan resep ke apotek. Pihak Jepang juga mengirim seseorang untuk mengawasi seluruh proses, karena khawatir mereka akan melakukan kecurangan dalam proses pemberian dan penyiapan obat. Sambil menunggu obatnya tiba, Zhao Chen tidak beristirahat, ia terus memberikan akupunktur pada Liu Lili. Lebih dari 40 menit kemudian, akupunktur selesai, dan Gui Pitang dan Baba Bao Gao yang telah disiapkan dikirim ke ruang pemeriksaan. Zhao Chen menjelaskan penggunaan kedua obat tersebut kepada Liu Lili dan Chen Kaihua, dan memerintahkan mereka untuk meminum ramuan itu sekarang juga dan mengoleskan salep 8 harta karun ke luka dan lepuh di seluruh tubuh mereka. Zhao Chen tidak berpartisipasi secara langsung dalam proses ini. Ia justru meminta beberapa perawat untuk tetap di ruang pemeriksaan dan membantu Chen Kaihua. Sementara ia pergi ke ruang praktik dokter untuk beristirahat. Xiao Xianlin dan yang lainnya ingin berbicara dengan Zhao Chen, tetapi melihat dia sangat lelah, dan dengan pengawasan ketat dari personel pengawas Jepang, mereka terpaksa mengurungkan niat itu dan membiarkan Zhao Chen beristirahat dengan baik. Melihat ini, murid Xuanzi Daosho tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, Guru, mengapa anak ini beristirahat di luar? Dia tampak begitu tenang dan kalem, tanpa sedikit pun kepanikan atau kecemasan. Mungkinkah, seperti yang beliau katakan, ramuan Guipi dan pasta Babao, yang sebelumnya tidak efektif, sekarang berkhasiat? Sebelum Xuanzi Daosho sempat berbicara, murid lain membalas, mustahil. Bahkan guru pun tak mampu menyembuhkan Liu Lili. Bagaimana mungkin Zhao Chen lebih hebat dari guru? Lagi pula, obatnya sama saja. Bagaimana mungkin sekarang manjur kalau sebelumnya tidak manjur? Omong kosong. Menurutku, dia hanya keras kepala. Padahal, pikirannya sudah kacau balau. Baiklah, berhenti berdebat, teriak Xuanzi Daosho, menyela pertengkaran kedua murid itu, dan berkata dengan suara berat, Zhao Chen jelas tidak bisa menyembuhkan Liu Lili. Saat ini, aku hanya mengkhawatirkan kakak seniormu. Para murid sudah lama penasaran dengan hal ini dan buru-buru bertanya, Guru, ada apa sebenarnya dengan kakak tertua kita?
Mungkinkah dia benar-benar menderita penyakit yang sulit disembuhkan? Xuanzi Daosho berkata dengan ekspresi serius, energi vital dan energi yang di tubuh kakak seniormu telah mencapai titik kelelahan dan kematian. Apa? Bagaimana ini mungkin? Para murid berseru kaget. Saya tidak akan pernah salah mendiagnosis, kata Xuanzi Daosho dengan suara berat. Satu-satunya hal yang beruntung adalah meskipun kondisinya serius, ia masih bisa disembuhkan. Saya yakin dengan kemampuan medis kakak senior Anda, ia akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri dalam waktu singkat. Semua orang menghela napas lega. Pada saat itu, seorang murid ragu-ragu dan berkata, tapi mengapa saudara senior mengganti resepnya 4 kali sejak awal kompetisi? Apakah 3 resep sebelumnya tidak berhasil? Genji Dosho terkejut mendengar hal ini dan bertanya, apa katamu? Kawashima sudah mengganti resepnya 4 kali? Ia sibuk memikirkan mengapa Kawashima Haruto menunjukkan tanda-tanda energi vital yang melemah dan energi yang terkuras, dan agak teralihkan, tidak memperhatikan situasi di tempat kejadian. Karena itu, ia tidak menyadari hal ini. Baru setelah mendengar pertanyaan muridnya, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Murid itu mengangguk dan menjawab, ya, saya menghitung 4, sama sekali tidak salah. Baru saja kata-kata itu terucap, suara Kawashima Haruto terdengar dari ruang periksanya. Ayo, siapkan resep lain untukku dengan formula ini. Kali ini, apotek tidak perlu menyeduh obatnya. Carikan aku kompor dan panci, dan aku akan menyeduhnya sendiri. Resep sebelumnya tidak efektif. Mungkin karena orang-orang di apotekmu tidak tahu cara menyeduh obat. Apakah kakak tertua meresepkan obat lain? Ini resep kelima. Mungkinkah 4 resep sebelumnya tidak efektif? Seharusnya tidak demikian. Meskipun gejala energi vital terkuras dan energi yang terkuras cukup serius, pengobatannya tidak sulit. Dengan kemampuan medis kakak senior, 1 resep saja seharusnya efektif. Mengapa hasilnya seperti ini? Para murid tersentak kaget, dan Genji Dosho pun tak percaya. Ia tak bisa lagi duduk diam dan bangkit berjalan menuju ruang pemeriksaan tempat Kawashima Haruto berada. Ayo masuk dan lihat apa yang terjadi. Para pengikutnya segera bangkit dan mengikutinya dari belakang. Begitu saya memasuki ruang pemeriksaan, saya melihat seorang perawat membawa resep Kawashima Haruto dan berjalan keluar. Ia agak kesal dan bergumam pelan, rumah sakit kami mengirimkan apoteker berpengalaman puluhan tahun untuk menyiapkan dan meramu obat untuk Anda demi mendukung kompetisi ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu cara meramu obat? Lagi pula, metode meramu untuk 4 resep sebelumnya persis seperti yang Anda minta, dan staf Anda mengawasi seluruh prosesnya. Jelas resep Anda sendiri yang salah, tapi Anda malah menyalahkan kami. Apa Anda tidak malu? Dia mendongak dan melihat Xuanzi Daosho dan yang lainnya berjalan masuk, dan segera menutup mulutnya. Namun, Xuanzi Daosho dan kelompoknya mendengar kata-kata perawat itu dengan jelas. Raut wajah mereka langsung berubah muram, dan salah satu dari mereka bahkan membentak perawat itu. Bajingan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Perawat itu terkejut. Orang yang bertugas memantau Kawashima Haruto adalah Kyu Haogu dan Liu Mingzhang. Melihat sekelompok pria Jepang menakut-nakuti perawat, amarah Liu Mingzhang langsung berkobar. Ia melangkah maju, melindungi perawat di belakangnya, memelototi pria yang baru saja berteriak, dan melontarkan makian kasar. Dari mana anjing liar ini datang? Menggonggong di rumah sakit? Keluar dari sini sekarang juga. Wajah orang itu berubah menjadi hijau. Ia berani membentak perawat itu, tetapi ia tidak berani membantah Liu Mingzhang. Lagi pula, status dan kedudukan Liu tidak terbantahkan.